Dia adalah jantung pembunuh yang bisa ditemukan di mana saja. Membusuk di sudut pun tak ada yang menginginkannya. Tapi aku mengikatnya menjadi satu-satunya kelas seumur hidupku. Semua orang menertawakanku karena bodoh, tetapi mereka tidak tahu bahwa pada pandangan pertamaku, aku tahu itu adalah kelas tak terbatas yang melampaui kualitas mitos. Tidak hanya bisa mendapatkan dunia untuk membiarkan sarang Zerg, tetapi juga dapat mengembangkan unit Zerg tanpa batas. Bahkan setiap Zerg dapat melindungiku dengan atribut tertentu. Aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Meskipun kelas ini sangat kuat, premisnya adalah harus dikembangkan. Saat itu, adikku yang baik mendorong pintu dan masuk. Aku hanya ingin pergi minum. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku hanya melirik Jian Zhuang dengan acuh tak acuh. Mulai sekarang, aku tidak akan mengurusmu lagi. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Di kehidupan sebelumnya, aku ditipu olehnya sampai mati di tempat yang putus asa. Dan untuk menyenangkan, dia mengkhianati kakaknya. Sekarang setelah aku hidup kembali, aku tidak akan mentolerirnya lagi. Segera, aku mulai merasakan bakat kelasku. Detik berikutnya, aku memasuki dunia sarang. Yang kulihat adalah pohon setinggi 10 meter yang berdiri di tengah pulau terapung, bertuliskan berbagai jenis Zerg. Otak Zerg, unit dasar tipe sihir. Duri Zerg, unit dasar jarak jauh. Belalang Zerg, unit dasar jarak dekat. Aku tidak ragu untuk memilih membiarkan belalang Zerg. Seketika, belalang Zerg dengan 2 katana muncul di hadapanku, dan aku hanya perlu menggunakan pikiranku untuk mengendalikan semua tindakannya. Selanjutnya, untuk membiarkan lebih banyak Zerg, diperlukan lebih banyak poin energi. Cara untuk mendapatkan poin energi adalah dengan membunuh pembunuh. Apa yang dikatakan, dilakukan. Setelah 2,5 jam perjalanan, aku akhirnya tiba di zona tepi. Segera memanggil belalang Zerg untuk mengawasi sekeliling. Saat itu, seekor babi bergigi darah setinggi 2 meter. Tiba-tiba muncul di hadapanku. Ini dikenal sebagai pembunuh pemula. Baik kekuatan maupun kecepatannya sangat menakutkan. Belalang Zerg melesat seperti hantu. Melihat belalang Zerg menyerang secara aktif, babi bergigi darah segera menggunakan keterampilan menerjang. Tepat sebelum babi bergigi darah akan menembus tubuh belalang Zerg tiba-tiba melompat ke atas babi bergigi darah, lalu mengayunkan pedangnya dengan ganas. Membunuh babi bergigi darah mendapatkan 10 poin pengalaman. Tidak heran itu adalah Zerg, mesin pembunuh alami. Aku maju dan pertama-tama mengambil 2 gading babi bergigi darah, lalu mengulurkan tangan untuk memulihkan mayatnya. Aku tidak menyangka itu. Seekor babi bergigi darah sebenarnya memulihkan 15 poin energi, dan menetas seekor belalang Zerg hanya membutuhkan 10 poin energi. Dengan kata lain, membunuh 2 babi bergigi darah bisa menetas 3 belalang Zerg. Tidak heran itu adalah kelas tak terbatas, untung tak terbatas. Poin energi sudah cukup. Aku segera membiarkan duri Zerg lagi. Detik berikutnya, kilatan cahaya melintas, dan seekor duri Zerg langsung muncul. Ini adalah 3 tikus berkarat, mencium bau darah mayat babi bergigi darah dan mengepung. Aku langsung menunjukkan ekspresi gembira. Ternyata ada yang sukarela mengantarkan makanan. Bagus, aku tidak perlu mencarinya satu persatu. Dengan pikiran, belalang Zerg melesat. Namun, dalam menghadapi tikus berkarat yang pandai dalam kelincahan, pedang serangga untuk sesaat jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Dengan tenang, aku kembali memberikan perintah, tembak. Seketika, duri-duri pendek ditembakkan dari punggung duri serangga, mengenai tikus lengan besi dengan akurat. Dengan bergabungnya duri serangga, pertempuran selesai dalam 3 menit. Bersamaan dengan itu, levelku juga naik ke level 2, dan aku mendapatkan 1 poin atribut. Melihat ini, aku langsung mengalokasikan poin atribut tersebut ke mentalitas, karena pertempuran Zerg membutuhkan kekuatan mental yang sangat tinggi. Saat ini, poin energi juga mencapai 21. Aku langsung memilih untuk menetaskan 2 ekor pedang serangga. Meskipun duri serangga memiliki kerusakan yang tinggi, tetapi terlalu rapuh dan sulit untuk memikul tanggung jawab perlindungan. Saat ini, aku memiliki 3 ekor pedang serangga dan 1 ekor duri serangga. Selama aku tidak bertemu dengan binatang buas tingkat langka, itu sudah cukup untuk merajalela di zona pinggiran. Aku melihat ke langit. Masih ada beberapa jam sebelum fajar. Masih ada waktu, lanjutkan berlatih. Bersamaan dengan itu, di suatu tempat di zona isolasi, Liu Yanran berkata kepada nona muda keluarga Liu, darah tikus emas mutlak ini terlalu tebal. Kami mengejarnya dari hutan Hengduan sampai ke zona pinggiran. Dia masih memiliki 10% darah. Paman Li tersenyum pahit, nona muda. Bagaimanapun juga, tikus emas mutlak adalah bos tingkat pemimpin level 5. Untuk mendapatkan informasi bos tikus emas mutlak ini, Tuan menghabiskan 5 juta poin kredit. Nona muda, bersabarlah. Liu Yanran menghela napas. Meskipun menghabiskan 5 juta poin kredit, itu sepadan. Tikus emas mutlak pasti akan menjatuhkan pekerjaan tersembunyi. Seminggu lagi adalah upacara kebangkitan. Aku tidak ingin membangkitkan pekerjaan biasa. Paman Li tersenyum, kamu pasti akan mendapatkan pekerjaan tersembunyi yang kuat. Tapi sekarang,
Mari kita bunuh dulu bos tikus emas mutlak ini. Paman Li, sebagai pengawal Liu Yanran, adalah seorang prajurit level 12. Dengan raungan marah. 3 tebasan beruntun. Menghadapi 3 tebasan beruntun Paman Li, tikus emas mutlak sama sekali tidak bisa menghindar. Hanya bisa menerima serangan ini dengan keras. Paman Li menyerang tanpa ampun. Dalam waktu kurang dari setengah jam. Darah tikus emas mutlak sudah menipis. Dengan satu serangan terakhir, dia bisa membunuhnya. Saat hendak mengangkat tangannya untuk memberikan serangan terakhir pada tikus emas mutlak. Pada saat ini, lapisan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuh tikus emas mutlak. Seketika berevolusi menjadi tikus jiwa emas. Level 7. Dengan kekuatan yang luar biasa, Li berteriak dengan tak percaya. Tidak baik, ia benar-benar berevolusi. Contoh binatang buas yang berevolusi menjadi level yang lebih tinggi di saat-saat putus asa bukanlah tidak mungkin. Tetapi probabilitasnya terlalu rendah. Bahkan seluruh kota Jiangnan. Hanya ada 3 atau 4 contoh. Mengapa itu muncul pada tikus emas mutlak ini? Wajah Li menjadi pucat. Meskipun dia adalah seorang prajurit level 12, tetapi kekuatan dan poin kesehatan bahkan tidak setengah dari tikus jiwa emas. Li Dao langsung berteriak, "Nona, cepat lari, biar aku yang menahan tikus jiwa emas." Belum sempat bereaksi, tikus jiwa emas langsung menyerbu dan melancarkan skill, Rush. Serangan ini langsung membuat bar HP Li Dao kosong. Li Dao pun sekuat tenaga berteriak, "Cepat lari, Nona muda." Sementara itu, Liu Yanran sudah ketakutan dan terpaku di tempat, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hanya bisa melihat tikus jiwa emas mendekat selangkah demi selangkah. Saat ini, aku, mengenakan topeng hitam, keluar dari kegelapan, membawa puluhan ribu pasukan serangga di belakangku. Ternyata itu adalah tikus jiwa emas. Tepat sekali, aku bisa menggunakan kelas tersembunyi ini untuk menutupi identitasku sebagai penguasa. Aku melambaikan tangan. Dan seketika pasukan serangga di belakangku menyerbu. Setelah 3 jam berburu, aku sekarang memiliki 34 belalang pedang. 12 belalang duri langsung menenggelamkan tikus jiwa emas. Belalang duri menyerang dari jauh, melancarkan gelombang demi gelombang serangan. Di bawah serangan sarang serangga, tikus jiwa emas yang tadinya penuh semangat dan sombong itu langsung mengeluarkan erangan demi erangan. Aku berdiri di samping dan melihat semuanya dengan puas. Menjadi penguasa serangga memang menyenangkan. Sementara itu, Liu Yanran dan Li Dao yang juga menyaksikan semua ini sudah membatu. Apakah ini yang disebut pertempuran? Apakah ini yang disebut tantangan? Ini jelas jalan-jalan. Liu Yanran menoleh ke Li Dao. Paman Li, apakah kau baik-baik saja? Li Dao mengangguk. Aku baik-baik saja. Hanya saja, orang itu seharusnya adalah seorang pemanggil. Pemanggil adalah pekerjaan yang paling dicari di dunia ini. Ciri khas pemanggil adalah bisa menjadi pasukan seorang diri. Setiap pemanggil diperlakukan seperti harta karun oleh kerajaan naga dan dibina dengan baik. Orang biasa bahkan tidak bisa bertemu orang hebat seperti itu. Jika keluarga Liu kita bisa berteman dengannya, status kita pasti akan naik beberapa tingkat. Membunuh tikus jiwa emas, mendapatkan 300 EXP. Naik ke level 4, mendapatkan 1 poin atribut. Aku tersenyum tipis. Hanya dalam beberapa jam sudah naik ke level 4. Jika kecepatan ini tersebar, pasti akan membuat orang terkejut. Perlu diketahui, orang biasa membutuhkan waktu sebulan untuk naik dari level 1 ke level 4. Aku melihat item yang dijatuhkan tikus jiwa emas, memancarkan cahaya keemasan yang lucu. Aku diam-diam meletakkan tanganku di atas bendera. Cahaya berkilauan. Aku sebagai penguasa serangga paling takut dengan taktik pemenggalan kepala musuh. Ini benar-benar seperti mendapat bantal saat mengantuk. Setelah melihat Liu Yanran, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ternyata dia, Dewi yang dikenal semua orang di SMA Jiangnan nomor 3. Juga teman sekelasku. Terakhir kali, karena dia, aku hampir dipukuli sampai mati oleh pengagumnya. Liu Yanran tampak senang saat melihatku. Senior ini, terima kasih atas bantuan Anda. Saya tidak tahu siapa nama Anda, senior, agar keluarga Liu kami dapat membalas budi di kemudian hari. Aku hanya menjawab 3 kata dengan dingin, tidak perlu, sambil melihat punggungmu yang menjauh. Liu Yanran segera cemas, tunggu, senior, yang di tanganmu? Siapa sangka Liu Yanran baru saja mengulurkan tangan, seekor belalang pedang dengan waspada menghalanginya. Paman Li buru-buru maju dan menarik Liu Yanran kembali. Nona, tidak bisa. Kekuatan seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa kita jangkau dari keluarga Liu kecil. Bahkan jika kita tidak bisa berteman, setidaknya kita tidak boleh meninggalkan kesan buruk. Liu Yanran terkejut dan berkeringat dingin. Betapa mengerikannya menyinggung seorang summoner? Ada banyak contoh di dunia ini, seperti keluarga kerajaan Tiandu. Awalnya adalah keluarga kelas 1 di Tiandu. Secara tidak sengaja menyinggung seorang summoner. Saat itu, summoner misterius itu memimpin 100.000 golem untuk memusnahkan keluarga Wang. Saat ini, aku datang ke toko pedagang dengan peralatan dan bahan. Seorang petugas yang berpenampilan cantik menghampiriku.
Toko retail Pavilion Guanyin. Apa yang Anda butuhkan? Aku berkata dengan tenang. Beberapa peralatan tingkat rendah, dan bahan-bahan yang dihasilkan oleh monster buas di zona pinggiran. Petugas wanita itu menunjukkan sedikit kekecewaan di matanya. Baik, Tuan. Silakan keluarkan barang-barangnya. Saya akan memperkirakan nilainya untuk Anda. Aku bertanya, di sini saja? Barang saya agak banyak. Saya khawatir tempat ini tidak akan muat. Wanita itu berkata dengan tenang. Tidak masalah, Tuan. Anda bisa meletakkannya di sini. Segera aku mengeluarkan barang-barang dari tasku. Tiba-tiba, peralatan itu langsung menutupi pintu masuk. Semua orang tercengang. Wah, banyak sekali peralatan dan bahan. Apakah dia mengosongkan zona pinggiran? Keren. Orang ini menyimpan kekuatannya. Ekspresi terkejut muncul di wajah petugas. Dia akhirnya tahu mengapa dia mengatakan tempat ini tidak akan muat. Tuan, silakan ke sini. Saya akan segera memanggil penilai. Mohon tunggu sebentar. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya menghampiriku. Saya Zhang Shun, manajer di sini. Jika semuanya dijual ke toko retail kami, nilainya total 120.000 koin baru. Ini adalah harga pembelian tertinggi yang bisa kami berikan dari toko retail kami. Aku menjawab dengan tenang. Lumayan. Baiklah, harganya segitu. Zhang Shun sama sekali tidak berani menunda. Dia segera menyuruh pelayan untuk mengambil uang. Lalu, dengan serakah dia bertanya, Tuan, bolehkah saya tahu nama Anda? Agar di kemudian hari saya bisa menyambut Anda dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Dengan dingin aku berkata, namaku penguasa. Zhang Shun langsung tertegun. Jelas ini adalah kesalahpahaman. Orang kuat memang memiliki temperamen yang aneh. Saat ini, pelayan masuk, membawa nampan di tangannya dengan kartu hitam di atasnya. Zhang Shun dengan hormat berkata, Tuan penguasa, ini adalah kartu kredit poin Anda. Selain itu, kartu ini juga merupakan kartu hitam dari toko retail kami. Jika Anda membeli barang di toko kami di kemudian hari, Anda akan mendapatkan diskon 10%. Aku langsung menyadari maksud Zhang Shun. Tidak menolak atau menerimanya, aku hanya dengan tenang memerintahkan. Aku tahu. Aku ingin membeli token tak berwujud dan juga roket api aliran. Zhang Shun tertegun. Keduanya adalah peralatan yang sangat unik, di mana fungsi token tak berwujud adalah menutupi kelas asli seseorang. Zhang Shun hanya bisa dengan hati-hati membujuk, Tuan, token tak berwujud itu tidak apa-apa. Roket api aliran hanyalah peralatan berkualitas unggul, tetapi harganya mencapai 100.000 poin kredit. Aku dengan acuh tak acuh berkata, aku ingin itu. Tak lama kemudian, sebuah token perunggu dan pedang merah tua diambil. Setelah token tak berwujud digunakan, itu akan menyamarkan kelas menjadi prajurit. Seketika, token itu berubah menjadi cahaya dan masuk ke dalam tubuh. Void Walker telah diubah menjadi prajurit. Aku langsung menghela napas lega. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir mengagetkan pejabat pada upacara kebangkitan seminggu kemudian. Kemudian, aku mengalihkan pandanganku ke roket api aliran. Roket api aliran ini sebenarnya adalah kunci. Ujian profesional 2 bulan kemudian, jurang maut yang tiba-tiba itu akan membutuhkan roket api aliran ini untuk dibuka. Di kehidupan sebelumnya, seorang pria beruntung membuka jurang itu dengan roket api aliran dan akhirnya mendapatkan artefak dengan fungsi yang sangat penting. Aku tersenyum tipis. Di kehidupan ini, kesempatan adalah milik kita. Kemudian, aku meninggalkan toko Lin Xiao. Lin Chen tertawa getir dalam hatinya. Datang sekali lagi adalah untuk kuliah, dan harus terus belajar. Saat aku sedang berpikir, tiba-tiba aku mendengar suara mengejek. Orang ini adalah Huang Xing. Lin Chen, kau berani datang ke sekolah? Sudah kubilang, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Kau malah mendekatiku. Apa kau gatal lagi? Terakhir kali adalah orang yang memukulinya hingga terluka parah. Aku hanya mengucapkan 2 kata singkat, enyah. Mata Huang Xing langsung menjadi dingin. Kau bilang apa? Sepertinya kau mencari masalah. Saat dia berbicara, Huang Xing menamparnya. Aku mencibir dingin. Kaulah yang mencari masalah. Segera, aku menampar telapak tangan. Huang Xing langsung terbang mundur, jatuh dengan keras ke tanah. Seluruh tempat terkejut. Mataku berkunang-kunang. Apa aku tidak salah lihat? Huang Xing gemetaran. Lin Chen, bagaimana? Bagaimana kau bisa sekuat ini? Aku terlalu malas untuk menjelaskan dan langsung pergi ke sekolah. Wali kelas yang menonjol berbicara di atas panggung, tidak lama lagi adalah kebangkitan transisi. Ini adalah momen terpenting dalam hidup kalian. Wali kelas tiba-tiba mencibir. Lin Chen, kau juga berpikir tentang malam kebangkitan? Jangan bermimpi. Lihat saja dirimu. Seketika, teman-teman sekelas di sekitarnya tertawa mengejek. Fisiknya sangat lemah dan tidak pintar. Dia juga seorang yatim piatu, masih bermimpi. Aku sama sekali tidak peduli. Itu hanya nyamuk yang berteriak di telinga. Paling-paling, itu sedikit menjengkelkan. 1 jam kemudian, aku mengenakan topeng dan datang ke asosiasi pemburu. Halo,
Aku ingin mendaftar menjadi anggota asosiasi pemburu. Kode namanya adalah penguasa. Petugas itu menjawab dengan sangat profesional. Baik, Tuan Penguasa. Pendaftaran Anda telah selesai. Sekarang Anda adalah anggota tingkat 1 asosiasi kami. Setelah mendaftar, aku datang ke aula tugas. Memetik 2 tangkai rumput Huei, hadiah 1000 poin kredit. Menemani pelatihan, hadiah 10.000 poin kredit. Aku menggelengkan kepala. Sepertinya jika aku ingin meningkatkan level dengan cepat, aku hanya bisa pergi ke Abyss. Abyss juga bisa disebut alam rahasia. Sebenarnya, ini adalah dunia kecil yang independen. Selama Anda adalah anggota asosiasi, Anda dapat masuk ke dalamnya dengan menghabiskan 1000 poin kredit. Berjalan ke pintu masuk Abyss, pelayan tersenyum manis. Halo, Tuan, apakah Anda ingin membeli tiket Abyss? Aku mengangguk dan memasukkan kartu informasiku. Beli 10 tiket Abyss. Sesaat kemudian, aku tiba di aula Abyss. Dan jika Anda melihat ke atas, Anda dapat melihat portal transmisi seperti cermin. Dan di bawahnya, orang-orang datang dan pergi. Banyak orang mengundang untuk membentuk tim. Kami masih membutuhkan 1 pendukung, Output membutuhkan beberapa penyihir, kami. Banyak yang benar-benar menjamin keamanan. Kekurangan seorang prajurit atau ksatria, adakah yang datang? Bagaimanapun, monster di hutan darah tertinggi dapat mencapai belasan level. Solo sama saja dengan mencari kematian. Seorang gadis bertubuh mungil berjalan mendekat. Halo, mau bergabung dengan tim? Kami kebetulan kekurangan seorang prajurit. Aku menggelengkan kepala. Huek, aku akan solo. Kemudian, aku langsung berjalan ke dalam portal transmisi. Meninggalkan gadis itu linglung di tempat. Solo, orang ini gila, ya? Seorang wanita berambut panjang berjalan mendekat. Untung aku menemukan seorang prajurit. Ayo berangkat. Ellie mengangguk. Ayo cepat pergi dan ikuti orang yang bernama Tuan itu. Mungkin kita bisa menyelamatkannya. 1 menit kemudian, aku muncul di hutan merah darah. Pada saat yang sama, suara tirai belakang datang dari sekitar hutan. Pembunuh pohon merah mengepung kami. Babi gigi darah tingkat 4, banteng bertanduk api tingkat 5, kelinci iblis 6 telinga tingkat 3. Hanya dalam sekejap, 12 pembunuh menyerbu. Bahkan seorang profesional tingkat 10 akan menderita kerugian besar dalam menghadapi serangan yang padat. Tapi siapa aku? Jalan hampa. Menghilang langsung di udara. Detik berikutnya, sosok itu muncul 10 mil jauhnya. Serangan para pembunuh itu meleset. Para pembunuh itu semua tercengang. Mata mereka melebar dan melihat ke kejauhan. Aku terkekeh. Memang pantas menjadi profesi tingkat mitos. Keterampilan ini sangat mudah digunakan. Jumlah hen banyak. Ingin menyelinap menyerangku? Aku akan menunjukkan kepada kalian apa itu jumlah yang sebenarnya. Aku melambaikan tangan besar. Keluar. Seketika, 1 demi 1 serangga muncul di lapangan. Suara Zerg yang mendominasi dan penuh aura kematian langsung memenuhi area kosong ini. Ini benar-benar pasukan Zerg. Meskipun setiap serangga pedang hanya memiliki kekuatan profesional biasa tingkat 1, tetapi ketahuilah unit Zerg ini dapat memberikan efek 1 tambah 1 lebih besar dari 2. Memusnahkan para pembunuh di depan mata hanyalah hal yang sederhana. Aku segera memberi perintah. Pergi. Seketika, lengan pedang serangga pedang melambai. Langsung melancarkan serangan ke banteng bertanduk api. Membunuh banteng bertanduk api memberikan pengalaman 50. Hanya dalam sekejap, seekor banteng bertanduk api tingkat 5 langsung terbunuh. Sedangkan levelku baru 4 saja. Aku mengeluarkan perintah lagi. Menunjuk ke pembunuh yang tersisa. Bunuh mereka semua. Kali ini, para pembunuh mulai melawan. Menyerang serangga pedang di samping mereka. Serangga pedang dengan gesit menghindari serangan para pembunuh, bahkan memiliki sisa kekuatan untuk melakukan serangan balik. Dipadukan dengan serangan jarak jauh dari serangga duri dan otak serangga, dalam waktu kurang dari 1 menit, 11 pembunuh yang tersisa juga langsung berubah menjadi pengalaman. Membunuh babi gigi darah mendapatkan pengalaman 50, membunuh kelinci iblis 6 telinga mendapatkan pengalaman 30. Aku mengangguk puas. Lumayan. Pengalaman naik lagi. Begitu pembunuh di jurang mati, mereka akan langsung menghilang. Oleh karena itu, mereka tidak dapat diubah menjadi barang energi. Yang berharga hanyalah bahan dan peralatan ini. Pedang pendek karat menambah 1 kekuatan. Gelang pengejar angin biasa menambah 1 kelincahan. Cincin gelap unggul menambah 1 kelincahan dan 1 mental. Aku mengangguk. Cincinnya bagus. Aku langsung mengenakan cincin kegelapan. Pemanggil penuh dengan kelas magic. Setelah memaksimalkannya, ada 4 poin spirit. Atribut unit rekonstruksiku sekarang meningkat setidaknya 50%. Setelah melakukan semua ini, aku melihat panelku. Kelas Penguasa Rekonstruksi Fai Dwalker. Bakat, awalan tanpa batas. Kekuatan 5.4. Kecepatan 3.4. Spirit 7.8. Pertahanan 3.2. Kesehatan. Mana? Panel ini sudah sangat luar biasa untuk kelas magic. Aku menyeringai.
Seperti yang diharapkan dari penguasa rekonstruksi tingkat tak terbatas. Panelnya saja sudah mendominasi. Aku memimpin kawanan serangga menuju zona utama di kedalaman hutan. Meskipun levelku hanya 4, di bawah perlindungan pasukan kawanan serangga, kelompok pembunuh padat di sekitarku. Sama sekali tidak bisa mendekatiku. Bahkan baru mendekat saja akan langsung ditembak mati, berubah menjadi pengalaman dan peralatan yang jatuh ke tanah. Membunuh serigala darah mendapatkan 30 poin pengalaman, membunuh semut api merah mendapatkan 10 poin pengalaman, membunuh gigi darah mendapatkan 60 poin pengalaman. Ada pepatah yang mengatakan, kakak tidak perlu bergerak, pembunuhnya otomatis sepenuhnya. Sama seperti sekarang, aku hanya perlu berjalan, dan semua yang lain diserahkan kepada unit kawanan serangga. Sangat menyenangkan, sangat santai. Level Anda telah meningkat menjadi level 5. Dapatkan 1 poin atribut, silakan pilih untuk dialokasikan. Aku sangat gembira, aku naik level lagi. Baru berjalan kurang dari setengah jam dan sudah naik level. Sepertinya hutan merah darah memberikan pengalaman yang cukup bagus. Setidaknya tiket 1000 poin kredit sekali masih layak. Dengan kecepatan ini, diperkirakan hari ini aku bisa naik ke level 6. Di tepi hutan merah darah ini, level monster semuanya di bawah level 5. Peningkatan sudah tidak terlalu besar bagiku. Aku harus maju ke kedalaman hutan. Kedalaman hutan merah darah sangat berbahaya. Di dalamnya, monster pada dasarnya semuanya di atas level 8. Bahkan dikatakan ada pembunuh tingkat langka di dalamnya. Bahkan tim beranggotakan 5 orang sekitar level 10. Tidak berani menyerbu ke dalamnya dengan gegabah. Tapi aku tidak merasa tertekan sama sekali dan langsung berjalan menuju hutan merah darah. Karena aku adalah penguasa kawanan serangga. Bahkan jika hak ilahi sangat besar, di depan mesin pembunuh kawanan serangga yang besar. Itu hanyalah suplemen yang sedikit lebih sulit untuk dikunyah. Kudengar di kedalaman hutan merah darah ada bos tingkat 2. Laba-laba darah bahkan belum terbunuh sampai sekarang di kehidupan sebelumnya. Bos ini dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran misterius dan mengeluarkan buku skill tingkat dewa. Hadiah laba-laba darah di kehidupan ini adalah milikku, hehe. Mataku berbinar. Monster kecil di kedalaman jurang dapat beregenerasi tanpa batas. Tetapi bos hanya ada 1. Setelah mati, tidak ada lagi. Justru karena inilah aku memutuskan untuk pergi ke kedalaman hutan merah bukan hanya untuk naik level, tetapi juga untuk merebut pembunuhan bos. Tetapi karena ini adalah pembunuhan bos, aku harus membuat persiapan yang matang. Membongkar semua peralatan di dalam ransel menjadi poin energi. Sisa poin energi 552. Ini adalah bukti lain dari kekuatan Overlord yang disusun kembali. Dapat membongkar semua peralatan yang tidak berguna menjadi poin energi. Ling Chen langsung mengeluarkan perintah untuk menetaskan 10 cerebrate. 10 speaker, 20 ravager. Seketika, semburan cahaya melintas. Sarana yang awalnya bergolak di lapangan mengembang lagi. Memiliki 60 ravager, 25 speaker dan 20 cerebrate. Kekuatan ini cukup untuk menyapu seluruh hutan merah. Satria botak itu meraung. Tidak bagus, Kapten Lily, aku tidak bisa menahannya lagi. Di depannya, seekor laba-laba raksasa merah darah sedang menyerang dengan panik. Meskipun dia adalah seorang satria perisai dengan kelas tersembunyi. HP saat ini juga dengan cepat turun di bawah setengah. Dan dalam menghadapi laba-laba ini di depannya, dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Di atas kepala binatang buas ini dengan jelas tertulis kata-kata, laba-laba darah. Dia adalah bos terakhir dari hutan merah. Lily tampak pucat. Sial, kami hanya ingin mengalahkan monster di area pinggiran. Kenapa kami bertemu dengan bos terakhir? Awalnya, tim mereka hanya naik level di area pinggiran, tetapi mereka tidak menyangka. Bos tingkat terluka ini tiba-tiba muncul di jalan. Aku tidak tahu apakah itu keberuntungan buruk atau keberuntungan yang terlalu bagus. Binatang buas laba-laba darah tingkat 12. Keterampilan, jaring laba-laba, penetasan. Menyembur. Atributnya dapat digambarkan sebagai serba bisa. Apakah itu nyawa, kecepatan, atau kekuatan, atau bahkan semangat, tidak ada kekurangan. Wajah pemanah elf berambut panjang itu sangat jelek. Kapten Lily, kita tidak bisa bertahan lagi. Aku tidak punya cara. Bos laba-laba darah ini bahkan tidak menggores kulitnya. Sebaliknya, mereka hampir meminum semua ramuan darah mereka. Dan kondisinya sangat buruk. Ditakdirkan untuk menjadi akhir yang menyedihkan bagi seluruh tim. Wajah Lily penuh keputusasaan. Mungkinkah kita benar-benar akan mati di sini? Saat ini, laba-laba darah tiba-tiba mengeluarkan jeritan. Terlihat perutnya tiba-tiba mengerut, diikuti oleh laba-laba kecil seukuran piring yang tak terhitung jumlahnya, yang dikeluarkan seperti air pasang. Laba-laba kecil berkerumun, menyerang kelima orang itu, dan segera jeritan terdengar berulang kali. HP turun dengan cepat, semua orang berada di ambang kematian, aku melihatnya dari kegelapan. Aku bilang, kenapa Lily ini terlihat familiar? Ternyata dia. Aku ingat Lily ini adalah penyihir keberuntungan dengan kelas tersembunyi. Dan memiliki bakat bisnis yang sangat tinggi, bahkan di kemudian hari mengandalkan kelas dan bakatnya untuk menjadi petinggi asosiasi pemburu.
Orang ini bisa diajak berteman. Peralatan, material, buku keterampilan, DLL, membutuhkan saluran penjualan yang stabil. Dan Lily adalah orang yang sangat dapat diandalkan. Bagaimanapun, tujuanku adalah membunuh laba-laba darah. Karena itu, tidak ada salahnya membantu. Pikiranku bergerak. Pergi. Dengan satu perintah, 60 belalang pedang dibagi menjadi 4. Masing-masing mengepung laba-laba darah dari sekitarnya, dan 25 belalang duri, 20 belalang otak. Pada saat yang sama melancarkan serangan. Laba-laba darah itu terkejut dan takjub, melihat sekeliling. Sangat bingung dari mana serangga hitam legam ini keluar. Dan yang sama bingungnya adalah kelompok Lily. Begitu pasukan belalang pedang memasuki arena, mereka langsung mengubah semua laba-laba kecil yang berkerumun menjadi pecahan-pecahan. Ini membuat mereka merasa sangat terkejut. Serangga apa ini? Mungkinkah ini pelakunya? Tidak peduli apakah itu makhluk yang dipanggil, laba-laba darah menjadi marah dan menyerang dengan panik belalang pedang di sekitarnya. Namun, serangannya memang efektif dan dapat membunuh 1 atau 2 belalang pedang, tetapi bola api duri pendek yang berkerumun dari kejauhan jatuh seperti hujan. Meskipun setiap bola api paling banyak hanya menyebabkan sedikit kerusakan, tetapi jumlah serangga sangat banyak. Namun, dalam 1 menit, HP laba-laba darah telah turun sepertiga. Laba-laba darah itu meraung dengan marah dan sangat kesakitan. Tidak bisa menang dan masih ingin lari, belalang pedang merobek kaki-kakinya sehingga dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Pemandangan ini membuat Lily dan yang lainnya tercengang. Kelima orang dari mereka hampir musnah. Di tangan orang lain, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Seseorang menunjuk ke suatu tempat di tepi hutan. Semua orang melihat ke arah jari itu. Mereka melihat seorang pria bertopeng hitam berdiri dengan santai di tempatnya. Seolah-olah sedang menonton pertunjukan, memperhatikan semua ini. Bambu, dia. Bukankah dia yang tadi di depan gerbang portal? Wajah orang-orang botak langsung memerah. Tadi mereka mengejekku karena Solo adalah mencari mati. Tapi sekarang aku menyelamatkan mereka. Mata Lily berbinar. Ternyata dia seorang pemanggil, tidak heran dia Solo. Dan pada saat ini, aku bergumam 3 kata. Ledakan darah. Haus darah. Dan belalang duri meludahkan 3 duri pendek sekaligus. Kerusakan langsung berlipat ganda. Yang paling menakutkan adalah Cerebrate. Jika dalam kondisi normal, bola api kecil yang ditembakkannya. Kerusakannya hampir sama dengan speaker, tetapi bola api kecil berevolusi menjadi bola api besar, kerusakannya 3 kali lipat. Sebagai bos, dia memiliki kecerdasan. Melihat situasi ini, dia ingin melarikan diri. Tetapi bagaimana aku bisa mengabulkannya? Serangan, tentara Zerg menyerbu pohon darah seperti orang gila. Speaker menembakkan duri pendek yang terus-menerus, dan Cerebrate sekali lagi mengumpulkan bola api super besar. Pohon darah adalah semacam. Tentara Zerg menyerbu pohon darah seperti orang gila, Speaker menembakkan duri pendek yang terus-menerus. Dan Cerebrate sekali lagi mengumpulkan bola api super besar. Pohon darah meraung, tetapi pada akhirnya hanya bisa mengandung keengganan. Terperangkap di bawah gigi dan cakar tajam tentara Zerg. Adegan ini membuat tim Dali tercengang. Mereka sesekali melihat Li Ming yang santai. Sesekali melihat pohon darah yang sedang berjuang, mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak dalam hati. Ini ibunya adalah bos besar? Ini jelas membersihkan monster kecil, kan? Membunuh pohon darah, memperoleh 650 pengalaman, level 6. Memperoleh 1 poin atribut. Silakan pilih untuk mengalokasikan. Aku tersenyum tipis. Naik level lagi. Namun, kali ini membunuh pohon darah, kehilangan 12 pedang serangga. Pembunuh misterius di kehidupan sebelumnya memperoleh buku keterampilan yang bisa disebut tingkat dewa dari tubuh bos pohon darah. Sekarang aku tidak tahu apakah aku masih bisa mendapatkannya. Tiba-tiba, sebuah nada notifikasi muncul di benakku. Memperoleh perlengkapan. Pedang panjang perunggu. Memperoleh perlengkapan. Sepatu bot kulit binatang. Memperoleh buku keterampilan. Teknik bola api. Memperoleh buku keterampilan. Teknik es. Aku menyeringai. Ternyata menjatuhkan sebuah buku. Keterampilan tingkat langka, teknik es. Harus diketahui bahwa buku keterampilan sangat sulit untuk dijatuhkan. Harganya juga jauh lebih tinggi daripada perlengkapan biasa. Belum lagi ini adalah buku keterampilan tingkat langka. Bisa dijual setidaknya 200.000 poin kredit. Tapi ini bukan yang aku inginkan. Aku terus melihat daftar jarahan. Mataku terpaku pada sebuah buku keterampilan putih. Menemukanmu. Jiwa ketamakan nama, jiwa ketamakan jenis, keterampilan pasif. Efek. Saat membunuh monster untuk mendapatkan jarahan, ada peluang 10% untuk mendapatkan jarahan acak tambahan. Benar saja, buku keterampilan ini dijatuhkan oleh bos pohon darah. Ekspresiku terkejut. Pembunuh itu tidak berbohong. Bahkan harganya, sebuah buku keterampilan, mencapai lebih dari 3 juta. Dan itu masih tanpa harga. Di kemudian hari, aku tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Persekutuan kelas atas bahkan secara langsung memonopolinya, melarang penjualan kepada para profesional lepas.
dengan hati-hati mengingat jiwa ketamakan di kehidupan sebelumnya. Demam yang dibawanya. Inilah keuntungan dari seorang yang terlahir kembali. Jiwa ketamakan terlihat biasa saja. Bahkan hanyalah keterampilan tingkat biasa. Namun di masa depan, ini dianggap sebagai salah satu keterampilan putih yang setara dengan kualitas sempurna. Efeknya adalah peluang 10% untuk mendapatkan jarahan acak tambahan. Artinya, berdasarkan probabilitas, penghasilanku akan 30% lebih banyak dari yang lain mulai sekarang. Tentu saja, peluang 10% masih agak rendah. Jika hanya seperti ini, itu tidak bisa menjadi keterampilan yang sebanding dengan kualitas sempurna. Alasan terpentingnya adalah, jiwa ketamakan adalah keterampilan yang dapat ditingkatkan. Selama kamu mempelajari jiwa ketamakan lagi, kualitasnya akan meningkat dari biasa menjadi unggul. Peluangnya juga akan meningkat. Peluangnya bisa mencapai 500%. Aku mengangguk puas. Saat aku hendak pergi, Lily tiba-tiba berteriak berterima kasih kepadaku. Tuan yang hebat. Terima kasih atas bantuanmu. Aku menoleh ke belakang dan tidak mengatakan apapun. Hanya sedikit mengangguk lalu langsung pergi. Pada saat yang sama, aku datang ke asosiasi pemburu untuk memproses peralatan dan buku keterampilan. Aku melihat ke ranselku. Aku berjalan keluar dari aula teleportasi dan menuju area perdagangan bebas. Tempat ini juga dikenal sebagai area lapak. Banyak orang merasa menjual peralatan dan material ke asosiasi pemburu. Harganya terlalu rendah, jadi mereka juga membuka lapak di sini. Begitu aku memasuki area perdagangan bebas, peralatan tingkat tinggi yang aku kenakan menarik perhatian banyak orang. Wah, itu legging babi darah, kan? Ada juga pelindung dada babi darah dan sarung tangan babi darah. Ini benar-benar set babi darah. Ini orang hebat. Juzai, ID ini tidak terlalu familiar. Aku sama sekali tidak memedulikan suara-suara ini. Aku langsung menuju ke tempat kosong, mengeluarkan semua peralatan dan buku keterampilan, lalu memasang papan nama. Cuci gudang peralatan dan keterampilan, hanya jual selama 1 jam. Kualitas dan level peralatan ini cukup bagus. 1 jam sudah cukup untuk menjualnya. Benar saja, begitu lapak dibuka, sekelompok orang datang untuk menonton. Tak lama kemudian, Liu Yanran juga datang. Benar saja, setelah template kelas tikus kejutan direbut malam itu, ayahnya membelikannya template kelas tersembunyi lagi, sehingga dia bisa bangun lebih awal. Dia mungkin datang untuk berlatih sekarang. Liu Yanran menunjuk ke buku keterampilan dan bertanya, berapa harga keterampilan es ini? Ling Chen dengan acuh tak acuh berkata, 200.000 poin mata uang baru. Dia tampak tidak peduli padaku. Sedikit ketidaksenangan muncul di mata besar Liu Yanran, tetapi dia segera berkata, baiklah, 200.000 poin mata uang baru. Aku membelinya. Keduanya dengan cepat menyelesaikan transaksi. Setelah menyelesaikan transaksi, Liu Yanran tidak segera pergi. Sebaliknya, dia menatap Ling Chen di depannya. Tuan, aku merasa kamu agak familiar. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Aku menggelengkan kepala dengan tegas. Tidak, jangan bercanda, aku tidak ingin terlibat dengan wanita seperti ini. Liu Yanran sedikit kecewa. Dominator, kamu bisa mendapatkan peralatan dan buku keterampilan ini, kemampuanmu pasti sangat bagus, kan? Aku baru saja naik kelas. Bawa aku berlatih. Setiap naik 1 level, aku akan memberimu 200.000. Begitu kata-kata ini keluar. Orang-orang di sekitar menahan napas. Harga ini membuat hampir semua orang di tempat kejadian sangat tergoda. Namun, aku hanya menatapnya dengan acuh tak acuh dan langsung mengucapkan satu kata. Tidak. Seminggu kemudian, sekolah ketiga. Hari ini adalah waktu upacara kebangkitan. Lapangan dipenuhi oleh guru dan siswa dari seluruh sekolah, menunggu upacara kebangkitan. Perintah tegas dari guru terdengar dari atas panggung. Dengan ini, saya umumkan SMA Negeri 3 Jiangnan. Upacara kebangkitan dimulai. Seiring dengan suara itu, satu demi satu siswa, dengan tertib memasuki altar kelas. Sekelompok orang dengan bersemangat menunggu nama mereka dipanggil. Beberapa bahkan berbicara dengan suara pelan. Berdiri di tengah barisan, tanpa riak sedikit pun di hatiku. Karena aku sudah memiliki 2 template pekerjaan yang menantang surga, kali ini hanyalah formalitas belaka. Kelas 12 IPA 2, Lin Chen. Banyak orang di depan menunjukkan ekspresi mengejek. Lin Chen juga akan pergi membangkitkan kelas? Hehe, dengan penampilannya selama ini, kelas apa yang bisa dia bangkitkan? Haha, jika aku jadi dia, aku sudah mencari tempat untuk bersembunyi. Aku berjalan ke altar. Sinar 7 warna menyelimutinya. Detik berikutnya, pendeta kelas menatap hasil di tangannya dan mengangguk, berkata, Lin Chen, kelas yang dibangkitkan, prajurit. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang dari kelas 12 IPA 2 terkejut. Orang ini benar-benar berhasil membangkitkan kelas, keberuntungannya terlalu bagus. Tapi dia hanya seorang prajurit, kelas dasar. Di sisi lain, Ji Mei. King Sui membelalakan matanya. Dia benar-benar berhasil membangkitkan kelas? Tapi dia hanya seorang prajurit. Kudengar kakak Kun di keluargaku membangkitkan kelas tersembunyi.
Challenger. Kelas tersembunyi jauh lebih kuat daripada prajurit sampah sepertimu. Selanjutnya, Liu Yanran. Mendengar nama ini, orang-orang yang semula berbicara tiba-tiba terdiam dan bersama-sama mengarahkan pandangan mereka ke satu arah. Liu Yanran maju ke depan. Setelah menyerahkan kartu identitas, cahaya terkondensasi. Di wajah pria berjubah, muncul sedikit keterkejutan. Ekspresinya berubah dari acuh tak acuh menjadi kegembiraan yang mendalam. Liu Yanran, kelas yang dibangkitkan. Ksatria Templar langsung menyebabkan keributan di tempat kejadian. Banyak orang melemparkan tatapan terkejut dan iri. Ksatria Templar adalah pekerjaan tersembunyi yang sangat langka. Menggunakan kekuatan cahaya suci, mereka dapat menyembuhkan rekan satu tim. Kemampuan tempur mereka bahkan lebih kuat. Ekspresi dingin Liu Yanran juga menunjukkan sedikit rona merah, tetapi itu hanya sekilas. Pekerjaannya juga telah ditentukan sejak lama. Liu Yanran menolak semua undangan, dengan sedikit kesombongan dan ketidakpedulian di matanya. Kepala sekolah mulai berpidato lagi. Upacara kebangkitan siswa telah berhasil diselesaikan, dan mereka yang telah membangkitkan pekerjaan mereka harus mempersiapkan diri dengan cermat untuk Gaokao Nasional 3 hari kemudian. 3 hari kemudian adalah Gaokao Nasional. Tiba-tiba, Huang Xing menoleh. HMPH, Ling Chen, aku sangat menantikan untuk bertemu denganmu di salinan Gaokao 3 hari kemudian. Saat itu, aku akan memberitahumu bahwa beberapa orang tidak bisa disinggung. Aku balas dengan acuh tak acuh. Kita lihat saja nanti. Jangan hanya pamer dengan kata-kata. Huang Xing ini berpikir bahwa dia telah membangkitkan pekerjaan penyihir darah, jadi dia bisa menunggangiku. Tiba-tiba, aroma harum menyerbu. Orang ini sebenarnya adalah Liu Yanran. Liu Yanran berkata dengan ekspresi dingin, Ling Chen, jika kamu ingin berpartisipasi dalam Gaokao Nasional karena aku menyarankanmu untuk menyerah saja. Aku tertegun sejenak, lalu mencibir dalam hati. Liu Yanran ini berpikir bahwa aku bekerja keras demi dia. Itu terlalu konyol. Aku menjawab dengan malas, tidak perlu kamu khawatir. Liu Yanran mengerutkan alisnya, tampak sedikit tidak senang. Dia dengan ramah mengingatkannya bahwa Huang Xing mungkin akan menyerangnya di Gaokao Nasional. Tapi orang ini memiliki sikap seperti ini. Memikirkan hal ini, Liu Yanran berbalik dan pergi. 3 hari kemudian, di lokasi Gaokao Nasional, kudengar salinan abis khusus untuk Gaokao. Semuanya dibuat secara manual oleh pejabat Longkuo. Itu terlalu luar biasa. Membuat jurang maut. Membutuhkan sumber daya yang sangat menakutkan. Jika bukan karena acara besar seperti Gaokao Nasional, orang biasa tidak akan mampu membelinya sama sekali. Konsumsi seperti itu. Aku melihat gerbang teleportasi yang sangat besar itu, mataku dipenuhi dengan relaksasi. Abis, tanah percobaan, salinan multi pemain. Sekarang levelku telah mencapai level 6. Untuk salinan abis ini, di mana monster umumnya berada di level 1 hingga 5. Aku hanyalah bos level penuh yang menghancurkan desa pemula. Aku bahkan sedang berpikir untuk memilih sekolah menengah atas mana yang lebih baik. Saat ini, suara kepala sekolah terdengar di seluruh lapangan olahraga. Gaokao Nasional akan segera dimulai, harap bersiap. Berikutnya saya akan mengumumkan aturan Gaokao kali ini. Ujian Gaokao mengadopsi sistem poin. Setiap level pembunuhan monster di Abyss Dungeon akan mendapatkan poin yang sesuai. Semakin tinggi levelnya, semakin langka monsternya, dan semakin tinggi poin yang diperoleh. Peringkat poin akhir adalah peringkat Gaokao Nasional kali ini. Selain itu, Gaokao penuh risiko. Jika Anda menghadapi bahaya, segera gunakan tiket teleportasi untuk keluar dari Gaokao. Terakhir, saya berharap semua orang mendapatkan hasil yang baik. Saya melihat pemandangan di sekitarnya. Ini adalah tempat percobaan. Menurut pengenalan dalam manual yang dikeluarkan sebelum Gaokao, area tempat percobaan dapat mencapai lebih dari 10.000 meter persegi. Area ini dapat menampung kota kecil. Saya baru saja sadar. Dan saya melihat beberapa Bloodthought Boar mengangkat taring besar mereka dan bergegas mendekat. Total ada 5 Bloodthought Boar. Level terendah adalah level 3, dan yang tertinggi mencapai level 5. Jika itu adalah siswa biasa, dan baru saja diteleportasi, mereka akan mengalami dampak yang begitu besar. Mungkin mereka akan langsung panik. Tetapi saya tanpa acuh tak acuh dan melambaikan tangan dengan ringan. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih melintas. Saya melihat padang rumput yang semula agak kosong itu. Tiba-tiba, dalam radius 100 li, dipenuhi dengan serangga yang memancarkan cahaya hitam. Saya sekarang memiliki 48 lebah, 25 larva duri, dan 20 larva otak. Segera lebah itu bergerak. Saya mengayunkan gagang pisau dengan keras. Dengan suara retakan, saya membunuh Bloodthought Boar dan mendapatkan pengalaman. Beberapa Bloodthought Boar yang tersisa tiba-tiba panik dan ingin melarikan diri, tetapi lebah buas itu tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka langsung menerkam. Tiba-tiba, Bloodthought Boar berubah menjadi pengalaman. Saya membunuh Bloodthought Boar dan mendapatkan pengalaman.
Saya menghela nafas dengan sedih, pengalaman ini terlalu sedikit, tetapi saya masih bisa mendapatkan poin. Tidak buruk. Saya mengangkat tangan dan melihat token di tangan saya, yang bertuliskan beberapa karakter besar. Peserta ujian, Ling Chen, poin. Untuk Gaokao Nasional, poin setara dengan skor Gaokao. Membunuh binatang buas akan mendapatkan poin. Semakin tinggi level binatang buas, semakin tinggi poin yang diperoleh. Binatang buas level 1 mendapatkan 1 poin, binatang buas level 2 mendapatkan 5 poin, binatang buas level 3 mendapatkan 20 poin. Binatang buas kelas 4 50 poin, binatang buas kelas 5 100 poin. Setelah 7 hari, saat keluar dari tempat percobaan, penyelesaian poin diurutkan dari peringkat tertinggi ke terendah. Orang dengan peringkat tinggi secara alami dapat membuktikan kehebatan kelas mereka. Mereka akan diperebutkan oleh petugas penerimaan perguruan tinggi tersebut. Bahkan ada kesempatan untuk memilih secara aktif. Sementara orang dengan peringkat rendah hanya dapat diambil oleh sekolah sampah itu. Bahkan ada risiko gagal. Aku tersenyum percaya diri, di kehidupan ini, aku seharusnya tidak gagal. Kan? Sekarang seluruh tubuhku dilengkapi dengan peralatan berkualitas hijau, bahkan ada 2 perhiasan berkualitas langka. 1 peralatan putih biasa benar-benar tidak tahan dilihat. Segera, aku kembali menyentuh beberapa mayat Blood Pressure Orb lainnya. Tidak mengherankan, semuanya adalah peralatan putih. Saat aku tidak memiliki harapan. Jiwa ketamakan aktif, memperoleh jarahan tambahan, memperoleh kristal peralatan. Segera setelah itu, cahaya kuning tiba-tiba muncul. Aku melihat kalung di tanganku. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahku. Kristal, segera setelah itu, kualitasnya luar biasa. Semua efek pasif meningkat 10% sebagai tambahan. Karena kalung ini, itu dapat secara langsung meningkatkan probabilitas pemicu jiwa ketamakan. Membuatnya meningkat langsung menjadi 20%. Jiwa ketamakan layak disebut sebagai keberadaan ajaib di generasi selanjutnya. Efeknya sangat menentang surga. Aku tertawa tanpa sadar. Efek jiwa ketamakan ini benar-benar di luar dugaanku. Aku tidak menyangka aktivasi pertama akan memberikan barang bagus seperti itu. Aku mengalihkan pandanganku ke unit rekonstruksi di sekitarku. Meskipun kekuatanku lebih unggul, aku tidak boleh ceroboh dan tetap mengumpulkan poin terlebih dahulu. Sekarang tim rekonstruksi ini, skalanya agak kecil. Pikiranku bergerak dan memasuki dunia penguasa. Aku melihat poin energi di prasasti batu. Sekarang aku memiliki 1570 poin energi. Aku benar-benar dapat menukar lebih banyak rekonstruksi. Aku malah mengalihkan pandanganku ke atas. Sekarang saatnya untuk membuka rekonstruksi tingkat kedua. Rekonstruksi tingkat pertama hanya memiliki 3 jenis. Pisau rekonstruksi, tusuk rekonstruksi, pertahanan rekonstruksi. Pada saat yang sama, kekuatan tempur yang sesuai dengan rekonstruksi tingkat pertama. Juga sekitar level 2 hingga 3 dari profesional manusia. Pada tahap ini, menggunakan taktik lautan serangga dapat dengan mudah menghancurkan tempat percobaan. Tapi ada satu masalah, yaitu akan terungkap. Jika itu adalah profesional pemanggil biasa. Aku bahkan tidak akan berpikir untuk mengambil risiko secara aktif. Sayangnya, aku bukan pemanggil biasa, tetapi penguasa rekonstruksi. Dijuluki sebagai tingkat bakat tak terbatas. Belum pernah muncul di seluruh sejarah bintang biru. Jika aku dengan mudah mengungkapkannya tanpa kekuatan yang cukup, maka akan ada risiko dicekik. Peluangnya lebih besar daripada dibudidayakan sebagai fokus utama. Lagi pula, di atas bintang biru, bukan hanya negara naga saja. Setiap negara saling mengintai, menjaga keseimbangan yang rapuh. Jika profesiku yang abnormal ini ditemukan, maka pasukan dari negara lain pasti akan melakukan segala daya mereka untuk membunuh tokoh puncak masa depan ini. Aku berbisik pelan, membuka kunci reorganisasi tingkat 2. Reorganisasi tingkat 2 telah dibuka. Dalam sekejap, kartu-kartu reorganisasi tingkat 1 di tanah, yang mewakili reorganisasi tingkat 2, menjadi jelas dan bersinar. Keterampilan lebah sayap, aura kecepatan, semburan api. Api seperti cacing. Unit sihir jarak jauh, serangga pedang lapis baja. Unit tingkat lanjut serangga pedang. Aku langsung memberikan perintah, lahirkan lebah sayap, api seperti cacing, serangga pedang lapis baja untuk melawan musuh. Bahkan, menurut informasi yang datang dari otakku, lebah sayap dapat dengan mudah membawa seorang pria dewasa untuk penerbangan jarak pendek. Serangga pedang lapis baja adalah versi upgrade dari serangga pedang biasa. Ukurannya lebih besar, dan kecepatan serta kekuatannya juga berlipat ganda. Sementara api seperti cacing adalah cacing raksasa dengan panjang sekitar 3 meter dan tinggi sekitar 1 meter. Terlihat biasa saja. Aku menunjuk ke sebuah batu setinggi lebih dari 1 meter. Lepaskan serangan api. Api seperti cacing tidak ragu sama sekali dan langsung menyemburkan api. Paf! Batu raksasa di depannya langsung berubah menjadi pecahan di tanah. Aku mengangguk puas. Lumayan. Aku kebetulan kekurangan keterampilan yang kuat. Api seperti cacing ini bagiku. Penguasa dapat dengan bebas menggunakan keterampilan unit Zerg utama. Dengan kata lain,
Aku bisa menggunakan serangan api-api seperti cacing sebagai keterampilan. Orang lain bahkan tidak akan menyadarinya. Aku langsung memberikan energi yang tersisa untuk melahirkan 3 api seperti cacing, lalu memerintahkan. Semua Zerg berburu dengan bebas. Begitu perintah dikeluarkan, sejumlah besar Zerg berpencar untuk mencari mangsa. Tidak lama kemudian, membunuh babi gigi darah mendapatkan EXP. Membunuh kelinci berkaki 2 mendapatkan EXP 3. Aku tidak bisa menahan senyum. Asyik. Setelah sibuk begitu lama, ternyata sudah hampir malam. Sambil berkata demikian, aku mengeluarkan tenda dari ranselku, mengeluarkan sebungkus makanan yang sudah disiapkan. Aku makan dengan lahap, lalu langsung masuk ke tenda untuk tidur. Pada saat yang sama, di sebuah ruang rapat di luar, sekelompok petinggi kota Jiangnan, seorang pria tua berambut putih, berkata sambil tersenyum kepada orang di sebelahnya, "Wang, siswa-siswamu kali ini luar biasa. Jumlah yang membangkitkan kelas tersembunyi. Lebih dari selusin lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, ada juga seorang paladin." Di wajah kepala sekolah 3 sekolah menengah Wang Xing, kilatan rasa puas melintas. Namun, dia masih melambaikan tangannya dengan rendah hati dan berkata, "Tidak juga. Sekolah menengah 5MU juga sama. Terlalu rendah hati. Penyihir petir di sekolah menengah 6 kami, meskipun juga kelas tersembunyi. Dan yang paling ahli dalam menyerang, tetapi hanya kualitas langka. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan kualitas epik? Dibandingkan dengan kelas tersembunyi?" Senyum di wajah Wang Xing semakin lebar. Seorang pria kekar di sampingnya mencibir. "HMPH, Wang Xing, jangan terlalu senang dulu. Apakah hanya karena sekolahmu memiliki seorang paladin dan kamu merasa sudah pasti menang? Aku beritahu padamu, sekolah nomor 3 kalian bukanlah satu-satunya sekolah yang membangkitkan kelas tersembunyi langka. Sekolah nomor 1 kami juga punya." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Biasanya, kelas tersembunyi dengan kualitas langka. Satu saja yang muncul setiap tahun di kota Jiangnan sudah dianggap luar biasa. Yang Shu memang tersenyum dan menjelaskan. "Apa yang kukatakan memang benar, hanya saja demi ujian masuk perguruan tinggi, dia memilih untuk menyembunyikannya sementara." Orang yang membangkitkan kelas tersembunyi dengan kualitas langka itu bernama Li Hu. Kelas yang dibangkitkan adalah pembunuh bayangan, sangat ahli dalam menyembunyikan diri dan membunuh. Dan selama 7 hari ini, dia sudah naik ke level 4. Apakah juara ujian masuk perguruan tinggi kota Jiangnan kali ini benar-benar dari sekolah nomor 3 kalian? Atau masih belum pasti? Mendengar kata-kata ini, wajah Wang Xing tidak bisa tidak menjadi suram. Jika memang demikian, maka siapa yang akan mendapatkan kursi juara kali ini? Memang belum bisa diketahui. Ekspresi tidak rela melintas di wajah Wang Xing. "Tidak kusangka kamu masih punya kartu as ini." 3 SMA di kota Jiangnan telah bersaing satu sama lain sejak awal pendirian mereka. Dan karena masalah penerimaan siswa, sekolah nomor 3 selalu ditekan oleh sekolah nomor 2 dan nomor 1, selalu tidak bisa mengangkat kepala. Tahun ini, akhirnya, seorang siswa membangkitkan kelas tersembunyi dengan kualitas langka. Apakah mereka akan kehilangan ketenaran lagi? Pada saat ini, seseorang menunjuk ke layar besar di depan dan berteriak. Lihat, Liu Yanran mengenakan baju zirah perak, memegang pedang tipis, di belakangnya. Sepasang sayap putih bersih, seperti malaikat dari barat, suci dan cantik. Saat ini, dia sedang menghadapi 3 binatang buas di depannya. Liu Yanran hanya melambaikan tangannya, dan nyala api suci menyembur keluar. Langsung membakar seekor babi bergigi darah menjadi abu. Inilah skill paladin, api suci. Kemudian Liu Yanran mengepakkan sayapnya. Bergerak di antara beberapa binatang buas, menghindar dan menghindari serangan, dari waktu ke waktu membalas dengan api suci dan pedang tipis. 3 binatang buas itu diselesaikan hanya dalam beberapa menit, yang membuat para petinggi kota Jiangnan di ruang konferensi memuji. Tidak buruk. Memang pantas menjadi kelas tersembunyi, sangat hebat. Hehe, menghadapi 3 binatang buas. Masih bisa menghadapinya dengan mudah, memang pantas menjadi yang terbaik di generasi muda. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa aku saat ini bisa langsung membunuh bos yang beberapa level lebih tinggi. Ekspresi apa yang akan ada di wajah mereka? Yang Shu mencibir dingin. "Apa ini?" Alihkan layar ke Li Hu. "Aku akan menunjukkan pada kalian apa itu pembunuh bayaran sejati." Seketika, layar kembali berubah. Langsung memperlihatkan Li Hu mengenakan pakaian hitam di layar. Dengan hati-hati bersembunyi di hutan, mengamati 5 monster di depannya, memegang sebotol belati yang berkilauan dingin. Setelah beberapa saat menonton, Li Hu akhirnya bergerak. Aku melihatnya melompat seperti kilat, langsung membunuh monster. Namun, monster yang tersisa langsung mengepungnya. Secara umum, kelas pembunuh sangat takut. Situasi terkepung. Tapi Li Hu sama sekali tidak panik. Dia langsung melambaikan tangannya. Belati itu menembus rongga mata monster. Dengan kelincahannya, Li Hu memecahkan 5 monster yang tersisa tanpa bahaya. Yang Shu tidak bisa menahan diri untuk mengangkat alisnya dengan bangga. "Bagaimana? Lihat, asasin bayangan lebih condong ke pekerjaan penggilingan monster." Dalam menggiling monster,
Seorang paladin tidak bisa dibandingkan. Ekspresi Wang Xing agak dingin. Dia merasa cemas dan marah, tetapi dia tidak bisa meledak dan hanya bisa diam tanpa berkata apapun. Pada saat ini, layar berubah lagi dan beralih padaku. Aku benar-benar sedang makan. Dan yang kumakan adalah hot pot self-eating. Ekspresi dan sikapnya sangat menyenangkan. Ruang konferensi tiba-tiba meledak dalam tawa. Siapa orang ini? Makan dan minum yang enak dalam ujian masuk perguruan tinggi? Anak ini benar-benar bakat. Mungkinkah dia seorang ahli? Jika orang ini seorang ahli, aku akan langsung menabraknya sampai mati. Dalam 7 hari mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Tidak makan dan minum tentu tidak bisa. Tetapi sebagian besar kandidat akan memilih untuk membawa makanan kering untuk mengisi perut mereka. Bagaimana bisa orang ini makan hot pot self-eating? Yang Shufan mengekstrak file informasi. Coba kulihat, orang ini sepertinya bernama Lin Chen. Orang ini sepertinya murid dari sekolah menengah ketiga kalian. Orang-orang di sekitarnya juga menatap dengan tatapan mengejek. Wang, apakah murid-muridmu menyerah? Coba kulihat, dia membangkitkan kelas dasar, warrior. Belum ada yang bergabung dengannya. Tidak heran dia bersembunyi di sini. Mendengar ejekan orang-orang di sekitarnya, wajah Wang Xing menjadi suram. Nama ini sepertinya agak familiar. Sepertinya dia sekelas dengan Liu Yanran. Dia sangat malas dalam mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Lihat saja aku tidak memberimu pelajaran yang baik ketika aku kembali. Dan saat ini, aku bersendawa dengan puas. Aku menyentuh mulutku dan berdiri. Rasanya enak. Di telinganya, nada notifikasi yang tak henti-hentinya berdering, menunjukkan bahwa pasukan Zergnya melakukan pembantaian yang mengerikan. Saatnya untuk bergerak. Benda itu sepertinya dipicu dalam beberapa hari ini. Pikiranku bergerak. Aku menarik kembali pasukan Zerg yang tadi masih membantai dengan gila-gilaan di sekitarnya. Semua ditarik kembali ke dalam ruang penguasa. Aku mengeluarkan roket Willow dan berjalan ke suatu arah. Seekor babi gigi darah tiba-tiba menerjang dari suatu tempat, berteriak dan menabrak ke arahku. Aku langsung mengangkat tangan. Serangan api. Membunuh babi gigi darah mendapatkan poin pengalaman. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tangan kanan dewaku. Kerusakan yang sangat tinggi. Hanya sebuah serangan api setara dengan serangan penuh dari selusin penyihir. Jika aku pertama kali mengaktifkan resonansi cerebrate, sangat meningkatkan kekuatan mentalku, dan kemudian menggunakan serangan api. Seberapa mengerikan kekuatannya? Aku sangat terkejut. Penguasa reorganisasi yang disebut kualitas tak terbatas ini. Benar-benar luar biasa. Terlalu abnormal. Bahkan jika aku tidak mengeluarkan unit reorganisasi, hanya menggunakan keterampilan mereka. Jauh lebih kuat daripada apa yang disebut pekerjaan tersembunyi. Aku hendak melangkah maju untuk mencari jarahan. Tiba-tiba, suara bising datang dari kejauhan. Aku dengan rasa ingin tahu diam-diam mendekat, bersembunyi di semak-semak dan melihat keluar. Aku melihat 2 kelompok orang saling berhadapan dengan tegang. Seorang wanita serigala berjubah baja berat mengerutkan kening dengan marah. Litang, kau terlalu serakah. Bos banteng biadab cair ini dikalahkan oleh 2 tim kita bersama. Mengapa kau ingin mengambil peralatan langka ini? Litang tertawa terbahak-bahak. Mo Hongli, aku katakan kau terlalu naif. Berapa banyak orang yang kau miliki di SMA 3? Berapa banyak orang yang kami miliki di SMA 1? Kami memiliki lebih banyak orang, jadi kami secara alami mendapatkan lebih banyak. Apakah kau tidak mengerti? Celana kristal ini, aku akan mendapatkannya. Saat dia berbicara, sekelompok orang di belakang Li Tang menatap dengan sini sambil tertawa. Ekspresi enggan melintas di wajah Mo Hongli, tetapi dia tidak berdaya. Tim mereka hanya memiliki 7 orang, sedangkan Li Tang di seberang memiliki 12 orang. Jika kedua belah pihak bertarung, yang dirugikan pasti mereka. Mo Hongli berkata dengan marah, bahkan jika kalian memiliki lebih banyak orang, kalian bisa membagi beberapa peralatan lagi. Mengapa kalian harus mengambil celana kristal secara langsung? Menurut aturan, ketika ada peralatan yang sulit dibagi, kita harus melempar dadu untuk menentukan kepemilikan. Aku melempar 99. Kau hanya melempar 27. Peralatan ini seharusnya menjadi milikku. Li Tang melambaikan tangannya dengan jijik. Aturan sampah apa? Aku katakan ini adalah tanah percobaan, bukan di SMA 3 kalian. Jika kau tidak pergi, hati-hati aku akan langsung mengeliminasi kalian. Mendengar ini, Mo Hongli merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Tanah percobaan tidak melarang perselisihan antara para peserta. Sebaliknya, bahkan ada dorongan. Selama tidak membuat orang cacat atau melakukan peristiwa jahat seperti pembunuhan. Beberapa perselisihan sesuai dengan aturan. Bahkan ada aturan yang menyatakan bahwa selama peserta lain dieliminasi, mereka bisa mendapatkan semua poin peserta ini. Aturan ini juga untuk memberitahu para peserta bahwa dunia luar tidak selembut dan seindah diata, melainkan dunia yang kejam dan dingin. Hubungan antara manusia dan pembunuh memang masalah hidup dan mati, tetapi yang benar-benar mengerikan adalah perselisihan antar manusia. Mo Hongli hanya bisa mengalah. Aku tidak mau peralatan ini. Kalau begitu, peralatan sisanya adalah hak rekan timku.
Setidaknya kau harus memberikannya kepada mereka, kan? Li Tang itu sangat serakah, ingin peralatan. Tentu saja boleh. Mo Hongli, asalkan kau menemaniku satu malam setelah uji coba ini, bagaimana? Sambil berkata begitu, Li Tang menatap tanpa ragu. Mo Hongli memiliki tubuh seksi palsu yang tidak bisa disembunyikan, ekspresi berbahaya muncul di wajahnya. Ekspresi kesal muncul di wajah cantik Mo Hongli. Kau bermimpi. Lupakan saja bagian peralatanku tidak kubutuhkan. Kenapa bahkan peralatan rekan timku? Kau ingin menelan semuanya? Orang-orang dari sekolah menengah kedua kalian terlalu tidak masuk akal. Li Tang tertawa terbahak-bahak. Tidak masuk akal? Mo Hongli, apakah kau terlalu lama berada di rumah kaca dan tidak tahu bagaimana situasi di luar? Di dunia ini, di antara para profesional, di mana ada alasan? Siapa yang lebih kuat, dialah yang benar. Kulihat kalian tidak ingin pergi, jadi tinggalkan saja semua poin kalian. Li Tang mencibir. Segera setelah itu, dengan satu perintah, serang. Seketika, belasan orang dari sekolah menengah kedua di belakangnya membuka posisi dan menyerang dengan brutal. Satu persatu keterampilan kuat dilepaskan. Mo Hongli dan yang lainnya hanya bisa terpaksa membalas. Li Tang berteriak keras, terima seranganku, dan menerjang ke arah Mo Hongli. Pedang raksasa di tangannya menebas secara horizontal, auranya menakutkan dan ganas. Ekspresi pucat muncul di wajah cantik Mo Hongli. Mo Hongli mengaktifkan skill, perisai. Lapisan perisai putih muncul di tubuhnya, menahan serangan Li Tang ini. Tetapi melihat ekspresi Mo Hongli yang bersusah payah, kau tahu bahwa skill ini menghabiskan banyak energi. Akan sulit untuk mengaktifkannya lagi. Li Tang tersenyum puas. Lumayan, ya, Mo Hongli, meskipun kau membangkitkan kelas tersembunyi, kau hanyalah seorang ksatria cahaya suci yang paling tidak pandai menyerang. Bertemu denganku adalah nasib buruk. Aku menyarankanmu untuk menyerah dengan patuh dan menyerahkan poinmu. Mo Hongli menggigit bibir merahnya dan berteriak, kita semua tingkat 3, siapa yang menang dan siapa yang kalah masih belum pasti. Li Tang melihat ini dan mencibir, mengangkat pedang beratnya dan menyerang. Keduanya terlibat dalam perkelahian, tetapi dapat dilihat bahwa Mo Hongli jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hanya beberapa gerakan berlalu, tanda-tanda kekalahan sudah terlihat. Sinar cahaya putih muncul dari tubuh Li Tang. Sebuah minuman rendah, tebasan berat. Inilah harga karena menentangku. Menebas dengan kejam ke arah Mo Hongli. Merasakan energi yang ganas itu, wajah cantik Mo Hongli menjadi pucat dan berteriak dalam hati. Tidak baik. Jika pertempuran ini terjadi, bahkan jika dia tidak terluka parah, dia akan kehilangan lapisan kulit. Tepat ketika dia mengira serangannya ini akan berhasil, seberkas cahaya merah melintas. Secara akurat mengenai pedang besar Li Tang sangat terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka serangan beratnya akan terganggu. Anda harus tahu bahwa ini adalah dari keluarganya. Buku keterampilan yang dibeli dengan 50.000 poin kredit, meskipun hanya berkualitas unggul, karena kesatria lapis baja beratnya. Karakteristik pekerjaan tersembunyi, ketika digunakan, kekuatannya bahkan sebanding dengan beberapa kualitas langka. Kekuatan keterampilan. Secara logika, bahkan jika pembunuhnya 2 tingkat lebih tinggi darinya, tidak harus bisa menerima gerakannya. Li Tang tiba-tiba teringat ujian masuk perguruan tinggi nasional kali ini. 2 kuda hitam di kota Jiangnan yang paling mungkin memenangkan kejuaraan, jadi siapa yang bisa memblokirnya dengan satu pukulan? Mungkinkah Li Hu atau Liu Yanran yang datang? Li Tang tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan dingin. Siapa Anda? Mengapa Anda ingin membantunya? Aku dengan ringan mengucapkan 4 kata, tidak ada urusanmu. Li Tang sangat marah dalam hatinya. Tidak peduli siapa Anda, karena Anda ingin mengambil tindakan. Jangan salahkan aku karena melenyapkanmu juga. Li Tang mencibir. Dalam pandangannya, aku hanyalah seorang penyihir. Karakteristik penyihir adalah kekuatan sihirnya sangat kuat, tetapi pada dasarnya mereka adalah meriam kaca yang sangat rapuh. Dan pada tahap awal, waktu pendinginan keterampilan penyihir sangat lama. Keterampilan barusan. Meskipun kekuatannya kuat, dalam waktu sesingkat itu, aku percaya bahwa aku sama sekali tidak bisa melepaskannya untuk kedua kalinya. Li Tang mengayunkan pedang raksasa. Mati kau, tebasan salib. Pedang raksasa itu menyerangku dengan kekuatan yang menakutkan. Aku berdiri di tempat dan melihat pedang raksasa itu menebas ke arahku. Apakah aku menyerah untuk melawan? Mo Hongli, yang menyaksikan semua ini dengan tatapan kosong, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Tidak baik. Cepat menghindar. Jangan. Tepat ketika semua orang berpikir, aku pasti akan mati, perjalanan fight. Detik berikutnya, sosokku muncul 10 meter jauhnya, membuat Li Tang sangat terkejut. Ini adalah Blink. Tidak, Blink adalah keterampilan seorang pembunuh. Bagaimana bisa seorang penyihir sepertimu memiliki Blink? Li Tang sangat bingung. Aku tersenyum tipis. Jangan dipikirkan lagi, serahkan dulu poinmu. Detik berikutnya, dia menyemburkan darah. Hah, Li Tang sangat terkejut. Tidak berani ceroboh sedikit pun, langsung mengangkat perisai. Dia tahu seberapa kuatnya kekuatan api yang baru saja membuatnya terpental itu.
Bisa dibilang kekuatannya sebanding dengan verbal seorang mage level 5. Benar saja, api menghantam perisai Litang dan langsung membuatnya terlempar. Terjatuh dengan keras ke sebuah pohon besar, hanya dengan 2 skill, HP-nya langsung turun drastis. Terlihat betapa kuatnya skill api ini. Wajah Litang penuh dengan kebingungan dan keterkejutan. Mustahil. Tidak mungkin. Kau seorang mage bisa menggunakan flash seperti assassin. Kenapa verbal MU begitu mengerikan dan cooldown-nya begitu cepat? Mo Hongli melihat pemandangan ini, tanpa sadar menutupi mulut kecilnya yang merah. Matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Adegan di depannya ini benar-benar melampaui pengetahuannya. Harus diketahui bahwa meskipun Litang sombong, dia memiliki kekuatan itu. Di antara generasi muda, dia hanya kalah dari Liu Yanran dan Li Huo. Dirinya bahkan tidak bisa bertahan beberapa jurus di tangannya. Namun, pria misterius di depannya ini, hanya dengan 2 verbal ringan, sudah melukai Litang dengan parah. Ini terlalu luar biasa. Litang berdiri dan dengan cepat mengeluarkan 2 botol ramuan kehidupan dan meminumnya. Aku tidak peduli siapa kau. Meskipun kau sangat kuat, tapi kau hanya sendirian. Kau sudah mati. Litang dengan dingin memerintahkan, serang dia dengan seluruh kekuatanmu, bunuh dia, bunuh. Orang-orang dari SMA nomor 2 di belakangnya menunjukkan ekspresi enggan. Meskipun pertempuran tidak dilarang di tempat pelatihan, membunuh tetap akan dipertanyakan. Jika tidak, setiap tahun di ujian masuk perguruan tinggi, setengah dari peserta bisa bertahan hidup sudah cukup bagus. Takut apa? Dalam ujian masuk perguruan tinggi, perselisihan tidak terhindarkan dan tidak sengaja membunuh seseorang bukanlah hal yang normal. Keluarga saya adalah kekuatan Jiangnan. Takut apa membunuh seseorang? Siapapun yang bisa membunuh orang ini, aku akan menghadiahkan baju zirah serigala. Mendengar nama ini, mata orang-orang di tempat itu berbinar. Ini adalah peralatan berkualitas langka. Banyak orang yang matanya dipenuhi dengan keserakahan dan bergegas maju. Mo Hongli dengan putus asa berkata kepada Ling Chen. Tuan, Anda cepat pergi dulu. Kami akan melindungi Anda. Meskipun mereka banyak orang. Tapi kami dari SMA nomor 3 juga tidak sedikit. Hanya menahan mereka masih bisa dilakukan. Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi. Jika tidak, akan berbahaya. Aku dengan nada meremehkan berkata, kabur? Hanya orang-orang lemah ini juga pantas membuatku kabur, karena kalian ingin menyerangku. Maka aku juga tidak akan sopan. Setelah mengatakan itu, aku menjentikan jariku. Sebuah api langsung membidik seorang prajurit yang berada di garis depan dan langsung melepaskan verbal. Prajurit itu berteriak dan langsung terluka parah dan jatuh ke tanah. Mungkinkah verbal yang hanya bisa dipelajari oleh mage tingkat tinggi? Tapi dia segera menyadari dan bergegas maju lagi. Dia paling banyak hanya bisa mengalahkan salah satu dari kita. Sekarang, manfaatkan saat skill penyihir ini sedang cooldown. Ayo kita serang bersama. Aku, Sanran, tersenyum. Kalian salah paham. Kemudian, dia mengangkat tangannya lagi. Serangan api. Boom boom boom. Di mata semua orang yang terkejut, dia menjatuhkan semua orang ini ke tanah. Kurang dari 1 menit di tanah. Penuh dengan orang-orang yang terluka parah. Melihat pemandangan ini, Litang yang bersembunyi di belakang tercengang. Ekspresi wajahnya penuh keterkejutan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Skillnya tidak memiliki cooldown, tidak ada konsumsi mana. Aku sekarang membutuhkan 3 menit penuh. Tetapi perlu diketahui bahwa setelah pembantaian gila tadi malam, poin energi yang saya simpan sekarang sudah mencapai 1354 poin. Aku mengubah semuanya menjadi Flamme Centipede, unit lapis baja berat terkuat saat ini, yang memungkinkan diriku memiliki kemampuan ofensif yang menakutkan. Dengan kata lain, aku sekarang memiliki 17 Flamme Centipede. Meskipun cooldown serangan api sangat lama. Tetapi jumlah 17 Flamme Centipede sepenuhnya dapat menutupi cooldown ini, menciptakan situasi di mana serangan api dapat digunakan tanpa batas. Ini seperti infinite firepower. Litang tergagap, kamu. Siapapun kamu tidak boleh menyentuhku. Aku adalah putra sulung keluarga si Jiangnan. Jika kamu berani menyentuhku, keluargaku tidak akan melepaskanmu. Jika kamu tahu diri, biarkan aku pergi. Atau, kata-kata ancaman Litang belum selesai, sosokku tiba-tiba menghilang di udara. Detik berikutnya, aku langsung berada di belakang Litang. Sebuah pukulan diluncurkan. Tepat di depan mata Litang menjadi gelap, tiba-tiba merasakan kekuatan besar dari belakang. Kemudian, pandangannya menjadi gelap dan dia jatuh ke tanah, pingsan. Mo Hongli maju dan berkata dengan rasa terima kasih. Teman sekelas ini, terima kasih atas bantuanmu. Aku Mo Hongli, kapten dari regu ini. Aku tidak tahu siapa namamu. Suatu hari, kami akan membalas budi. Aku tidak berbicara, menunjukkan sedikit senyum. Tiba-tiba menyerang. Tentu saja, bukan demi pahlawan menyelamatkan wanita cantik yang klise, tetapi karena mengenali orang ini. Justru salah satu tokoh legendaris terkenal di masa depan, Mo Hongli. Justru dia dalam ujian masuk perguruan tinggi di zona percobaan ini. Adalah tokoh kunci yang perlu dicari.
Pekerjaan Mo Hongli adalah paladin cahaya suci tipe pendukung. Justru karena pekerjaannya. Hal itu menarik perhatian bos terakhir di zona percobaan, patung es. Tanpa disengaja, Mo Hongli menarik perhatian munculnya patung es, yang menyebabkan krisis besar dalam ujian masuk perguruan tinggi ini dan harus dihentikan. Seluruh zona percobaan telah diblokir. Menurut beberapa berita rahasia, patung es ini hanya perlu dibunuh dengan roket api. Konon katanya bisa menjatuhkan artefak tingkat legendaris. Entah benar atau tidak, aku mengingat informasi dari kehidupan sebelumnya. Ekspresiku semakin dalam, dan tatapanku pada Mo Hongli menjadi lebih menyelidik. Siapa sangka tatapan ini di mata Mo Hongli disalahartikan sebagai pikiran lain, membuatnya tersipu malu. Lehernya yang putih dan lembut diwarnai merah muda samar, tampak seperti buah persik matang. Mo Hongli mendengus manja. Teman sekelas, apa yang kamu lihat? Wajahku memerah, tidak apa-apa kan? Tidak ada apa-apa. Nona Mo, sebenarnya aku datang ke sini kali ini bukan khusus untuk menyelamatkanmu. Tapi bersiap untuk meminta bantuanmu. Mo Hongli langsung bertanya dengan rasa ingin tahu, Anda baru saja menyelamatkan saya. Jika Anda meminta bantuan, saya tentu tidak akan menolak. Saya hanya tidak tahu apa yang Anda ingin saya lakukan. Aku langsung ke intinya. Tidak ada bantuan khusus. Hanya saja aku ingin bergabung dengan timmu dan kemudian berburu monster bersamamu. Hanya itu. Ekspresi terkejut melintas di wajah Mo Hongli. Bergabung dengan tim? Jika demikian, maka selamat datang. Anda harus tahu bahwa ahli seperti Ling Chen, tim lain mungkin menghabiskan banyak uang. Semua ingin menariknya ke tim mereka, tetapi Ling Chen menyelamatkan mereka dan ingin bergabung dengan tim mereka. Aku mengangguk. Halo, namaku Ling Chen. Sekarang aku hanya perlu menunggu golem es. Mencari Mo Hongli ini. Sementara itu, sekitar 300 km dari mereka. Beberapa orang terlibat dalam pertempuran sengit. 3 pria dan 1 wanita berdiri melawan harimau raksasa di depan mereka. Setiap orang menunjukkan ekspresi hati-hati di wajah mereka. Tampaknya pertempuran ini sulit. Harimau raksasa itu meraung. Cahaya berdarah samar muncul di cakarnya, dan dia dengan ganas mencengkeram prajurit di depannya. Penyihir wanita di belakangnya dengan panik. Melepaskan mantra penyembuhan, memulihkan sepenuhnya kesehatan prajurit itu. Prajurit itu sedikit tidak puas, tetapi hanya bisa mengangkat perisai tanpa daya dan terus menghadapi harimau raksasa di depannya. Pemanah dan penyihir di belakangnya berusaha sekuat tenaga untuk menyerang harimau raksasa itu, tetapi panah dan bola api yang ditembakkan, meskipun dapat mengenai tubuh harimau raksasa itu secara akurat, hanya dapat menyebabkan beberapa poin kerusakan. Untuk jumlah HP harimau raksasa yang hampir 200, itu tidak sepadan. Segera, harimau raksasa itu tampaknya merasa tidak sabar. Ekornya menyapu prajurit itu ke samping dan melompat ke suatu tempat. Prajurit itu berseru, "Tidak baik, dia ingin melarikan diri. Hentikan dia. Kita tidak bisa membiarkan harimau batu besi tingkat 5 ini lolos. Jika tidak, tidak akan ada harapan untuk ujian masuk perguruan tinggi." Prajurit pedang itu bersemangat. Meraung dan bergegas maju, mencoba menghalangi harimau raksasa itu untuk pergi. Tetapi harimau raksasa itu sekali lagi mengibaskan kaki seperti cambuk di dalamnya, ia langsung menerbangkan prajurit itu dan secara paksa masuk ke dalam hutan lalu menghilang. Penyihir wanita itu berkata tanpa basa-basi, "Aku rasa ini semua salahmu, kau tidak berguna sama sekali. Jika Kakak Likun, dia pasti sudah menghentikan harimau raksasa itu." Penyihir wanita yang terus menyebut Kakak Likun. Prajurit bermuka bopeng itu mendengar ini, dengan cepat berjalan mendekat dan meminta maaf kepada penyihir itu. "Saudaraku, maafkan aku. King Sui memiliki temperamen yang buruk, kau harus lebih sabar." Zhao Lu yang bermuka bopeng menghibur dengan hormat. "King Sui, jangan marah, itu hanya binatang buas tingkat 5, kita bisa membunuh satu lagi lain kali." Siapa sangka Lin King Sui sama sekali tidak bisa membedakan situasinya, malah melampiaskan amarahnya pada Zhao Lu yang bermuka bopeng. "Zhao Lu, bukankah kau bilang jika aku bergabung dengan timmu, aku bisa mendapatkan banyak poin dan pengalaman? Sudah berapa hari ini? Poin kita masing-masing hanya 200-an, jika terus begini, aku tidak bisa masuk sekolah yang sama dengan Kakak Likun. Bisakah kau bertanggung jawab?" Zhao Lu yang bermuka bopeng berkata dengan suara pelan dan agak canggung. "King Sui, beberapa hari ini kita sedang tidak beruntung. Kau harus lebih bersabar, tim kita setidaknya memiliki kelas tersembunyi. Kelas tersembunyi itu tidak berhasil. Poin yang didapatkan pasti lebih rendah." Tepat ketika Lin King Sui sedang berfantasi, sebuah suara penuh keraguan terdengar di telinganya. Peringkat poin Liu Yanran tiba-tiba melampaui Li Hu. Aneh sekali, apa yang terjadi? Baru saja, peringkat poin Liu Yanran tiba-tiba melampaui Li Hu dan mencapai posisi kedua. Terminal di tangannya adalah barang yang dibagikan secara seragam untuk ujian masuk perguruan tinggi kali ini, bernama Terminal Point. Dapat melihat peringkat poin kapan saja, dan di daftar peringkat 3 teratas, hanya ada 3 nama. Ketiga Li Hu, kedua Liu Yanran, pertama Zhu Zai. Jelas Zhu Zai ini muncul entah dari mana. Sejak hari pertama,
Poin Zuzai selalu jauh memimpin. Duduk dengan kokoh di atas tahta nomor 1, banyak orang yang penasaran dengan identitas Zuzai ini, untuk kemampuan menekan. Liu Yanran dan Li Hu, orang misterius itu, penyihir itu juga tidak bisa menahan diri untuk ikut berdiskusi, kalau tidak salah ingat. Profesi Paladin Liu Yanran adalah profesi serba bisa, sedangkan asasin bayangan Li Hu adalah profesi tempur utama, secara logika di bawah tingkat yang sama, seharusnya profesi tempur utama. Kecepatan mendapatkan poin lebih cepat. Zhao Lu tidak bisa menahan diri untuk mencibir, kami orang-orang ini. Bahkan tidak sampai 300 poin, peringkat di luar 100.000, dibandingkan dengan para jenius ini. Tidak diragukan lagi seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Penyihir itu juga menghela nafas, dan tidak lagi menyebutkannya. Hanya Lin Qingsui yang melihat Zuzai, yang berada di peringkat pertama, dengan rasa iri dan kagum. Alangkah baiknya jika aku bisa bergabung dengan tim Zuzai ini baru jenius sejati. Nomor 4 ujian masuk perguruan tinggi nasional, di atas padang rumput di tanah percobaan, seekor sapi kaki roh yang besar. Berbaring malas di tanah berjemur di bawah matahari, sangat santai dan nyaman. Namun, tepat ketika dia hendak tidur siang, terdengar suara, dan terlihat duri es tiba-tiba terbang dari suatu tempat dan mengenai tubuhnya. Membuatnya merasakan tusukan yang menusuk hati, sapi kaki roh itu tidak bisa menahan amarahnya, berdiri dan berteriak keras. Bergegas menuju arah dari mana duri es itu ditembakkan, tetapi sebelum sapi kaki roh itu sempat berjalan beberapa langkah, nyala api datang menyerang. Langsung membungkus seluruh tubuhnya, sapi kaki roh itu jatuh dengan keras, langsung mati. Dan saat sapi kaki roh itu jatuh, terdengar sorak-sorai dari kejauhan. Membunuh pembunuh tingkat 5 lagi. Kakak Ling Chen terlalu kuat, membunuh dengan satu pukulan. Kakak Ling Chen juga terlalu tampan. Dalam 2 hari terakhir, aku membawa tim ini untuk membunuh para pembunuh di mana-mana, membuat setiap orang dari mereka mendapatkan lebih dari 800 poin. Ini membuat rekan satu tim sangat bersemangat dan berterima kasih, karena poin-poin ini cukup bagi mereka untuk mendapatkan prestasi luar biasa yang bahkan tidak pernah mereka impikan sebelumnya. Ditambah dengan kekuatan mengerikan yang aku tunjukkan dalam beberapa hari terakhir, membuat beberapa praktisi wanita di tim itu setiap hari melemparkan mata genit kepadaku. Diam-diam mengirim tatapan cinta. Sayang sekali Ling Chen tampaknya seorang pria lurus, menghadapi petunjuk dari para wanita, dia sama sekali tidak peduli. Hanya sesekali membantu tim membunuh para pembunuh yang levelnya terlalu tinggi. Aku berkata. Tetapi aroma harum muncul, dan terlihat Mo Hongli berjalan dari belakang, dengan sedikit rona merah dan malu-malu di wajahnya yang tersenyum. Ling Chen, kamu terus melihat ke sana. Apakah ada pembunuh yang mendekat? Aku menggelengkan kepala tanpa daya. Hanya memikirkan beberapa hal saja. Mo Hongli baru saja hendak bertanya, siapa tahu saat ini. Tanah tiba-tiba mulai bergetar, dan serangkaian gumaman aneh terdengar dari kejauhan. Dan disertai dengan fluktuasi aneh, seolah-olah semua hal bergetar bersamanya. Dan di udara. Entah kapan suhu mulai turun beberapa derajat, dan serpihan salju berjatuhan, orang-orang di tim terkejut. Tampak sedikit bingung, ekspresiku menjadi tegas, datang. Akhirnya datang, gerakan ini, pasti hanya bos dengan level lebih dari 10 yang muncul. Perubahan lingkungan yang unik, setelah menunggu beberapa hari, golem es itu akhirnya tidak bisa menahan diri. Datang mencari Mo Hongli membelalakan mata indahnya, dan bertanya dengan sedikit ragu. 677 Ling Chen, ada apa ini? Aku berkata dengan bersemangat. Diperkirakan itu adalah bos dari Tanah Patah Hati. Mo Hongli sedikit terkejut. Tanah Patah Hati ternyata masih memiliki bos? Kurasa itu adalah bos di Tanah Patah Hati. Mo Hong sedikit terkejut, ternyata ada bos di Tanah Patah Hati. Dia hanya tahu bahwa Tanah Patah Hati selalu menjadi salinan tetap dari ujian masuk perguruan tinggi nasional. Tetapi dia tidak tahu bahwa masih ada bos di salinan jurang ini. Aku menjelaskan. Tentu saja ada. Setiap jurang memiliki bos, hanya saja bos di Tanah Patah Hati. Kondisi pemicunya agak keras. Pertama-tama, seseorang harus mendapatkan lebih dari 10.000 poin di Tanah Patah Hati. Mo Hongli melebarkan mata indahnya. Mendapatkan lebih dari 10.000 poin? Bagaimana mungkin? Kamu harus tahu bahwa dalam 7 hari di Tanah Patah Hati, siswa biasa bisa mendapatkan 500 poin, yang sudah dianggap sebagai hasil yang cukup baik. Hanya para elit seperti Liu Yanran dan Li Hu yang bisa mendapatkan ribuan poin, tetapi puluhan ribu poin. Siapa yang bisa mendapatkan ini dalam waktu 7 hari yang singkat? Mungkinkah orang nomor 1 di peringkat? Apakah penguasa itu Ling Chen? Mungkinkah dia mendapatkan 10.000 poin? Jika tidak, bagaimana dia tahu informasi tentang bos ini? Suaraku datang lagi. Dan syarat kedua adalah, perlu seorang profesional dengan profesi ksatria cahaya suci di Tanah Patah Hati. Hanya dengan begitu, golem es amnesia itu akan muncul, kan? Mo Hongli segera menutupi mulut kecilnya yang kemerahan. Kamu tidak bercanda, kan? Bagaimana bisa bos amnesia muncul di Tanah Patah Hati? Kamu harus tahu bahwa Tanah Patah Hati
Adalah jurang buatan yang diciptakan bersama oleh para dewa perang resmi dari kerajaan naga. Kesulitan dan monsternya dibuat khusus. Hanya agar para kandidat merasakan tekanan, tetapi tidak akan ada terlalu banyak ancaman. Dan level para kandidat. Hanya antara level 1 dan 3 saja. Aku mencibir dan berkata, tanah patah hati ini adalah para dewa perang utama kerajaan naga yang menggunakan jurang dataran kekaisaran sebagai cetak biru, dan kemudian menggunakan keterampilan khusus untuk mencetak salinan lainnya. Diperkirakan mereka sendiri tidak tahu bahwa di tanah patah hati ini masih ada bos. Informasi ini semua adalah ingatan dari kehidupan sebelumnya. Selain keterkejutan, Mo Hongli juga merasa lebih penasaran. Ling Chen, kamu sepertinya tahu banyak, bagaimana kamu bisa tahu hal-hal ini? Dia menyadari bahwa Ling Chen di depannya ini tampak biasa saja, tetapi sebenarnya seperti diselimuti lapisan kabut. Membuat orang sama sekali tidak bisa melihat menembus. Aku tersenyum dan menjabat tanganku. Bila roket giok ada di tanganku, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Bagaimanapun, kamu hanya perlu berdiri di belakang. Selanjutnya, tonton penampilanku. Dia tahu Ling Chen kuat, tapi dia tidak berpikir Ling Chen bisa mengalahkan seorang ahli level 10. Golem es Hong Long Long akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Terlihat raksasa setinggi sekitar 10 meter menggali dari bawah tanah. Suhu di sekitarnya langsung turun beberapa derajat. Monster, golem es tingkat. Tier 3 keterampilan. Duri es, kerucut es, formasi es, pengisian. Badai salju, bola es. Naga, bos tier 3. Melihat mata rendah golem es ini, semua orang tercekik, ternyata bos tier 3. Astaga, jika itu bos tier 3, maka golem es ini bahkan lebih kuat dari bos biasa level 15. Ini terlalu menakutkan. Ini tanah cinta. Mengapa monster yang begitu menakutkan muncul? Selain terkejut, semua orang tidak bisa menahan rasa takut, dan mereka mengambil terminal mereka dan mulai meminta bantuan. Aku berjalan dengan tenang menuju golem es, mengangkat tanganku dan meluncurkan serangan api. Sinar api menghantam tubuh golem. Membuatnya tertegun sejenak, lalu sangat marah. Ia tertarik keluar dari kedalaman bumi oleh aroma aneh. Tanpa diduga, begitu keluar dari bumi, ia diserang oleh semut-semut ini. Segera golem es meraung dan melancarkan serangan gila padaku, formasi di tubuh golem es menyala. Segera badai salju menyelimuti area 100 meter di sekitarnya, kerucut es yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Seolah ingin menusuk semua orang. Hongli buru-buru memberi isyarat, semua orang mundur. Pada saat yang sama, setelah mundur ratusan meter, mereka melihat ke arah Ling Chen, terlihat aku seperti pembunuh yang gesit. Menghindari kerucut es yang jatuh dari langit, dan dari waktu ke waktu menembakkan seberkas cahaya api, memaksa golem es untuk mundur. Meskipun kerusakannya tidak tinggi, tapi sangat menghina. Golem es jelas marah. Mengangkat tinju besarnya dan menghantam, terlihat tinjunya seperti guntur, dengan cepat mendarat di atas kepalaku. Detik berikutnya, sosokku langsung menghilang di udara, berjalan dalam kehampaan. Muncul 10 meter jauhnya, terus-menerus menyerang golem es dengan serangan gila. Aku terlihat baru 18 tahun, tapi sebenarnya, jika ditambahkan kehidupan sebelumnya, aku sudah lebih dari 60 tahun. Adalah seorang pemburu profesional yang terampil, untuk pertempuran, sudah memiliki intuisi seperti naluri. Pengalaman bertempur sangat kaya. Di luar, di ruang konferensi, para petinggi kota Jiangnan sedang berdiskusi satu sama lain, tampak sangat santai dan nyaman, dan pada saat ini, beberapa kepala sekolah, gawat, di tanah percobaan tiba-tiba muncul golem es beku tingkat 10 tahap 3. Ekspresi semua orang di tempat kejadian tiba-tiba berubah. Golem es beku. Golem es beku tingkat 10 tahap 3. Bos benar-benar muncul di tanah percobaan. Wang Xing dan Yang Shu, Delel. Mereka mengerutkan kening. Setelah berdiskusi sebentar, mereka membuat keputusan untuk segera mengirim personel untuk mengendalikan golem es beku. Pada saat yang sama, mereka mengevakuasi peserta ujian, meminta mereka untuk tidak mendekati area terdekat. Hanya dengan cara ini mereka dapat melakukannya tanpa memengaruhi. Menghilangkan dampak dengan premis ujian masuk perguruan tinggi nasional. Setelah menyelesaikan semua ini, mereka melihat layar lagi, bersiap untuk melihat bagaimana situasi bos golem es beku itu. Namun, saat mereka mengalihkan gambar ke area tempat bos golem es beku berada, mereka semua tercengang. Saya melihat sosok yang familiar muncul di layar. Aku berkeliaran di sekitar golem es beku. Api terus menyembur dari tanganku, menurunkan HP-nya sedikit demi sedikit. Ruang konferensi jatuh ke dalam keheningan yang mengejutkan. Semua orang melihat tubuhku yang aneh. Apakah ini teknik flash assassin? Bukankah dia seorang warrior? Kenapa dia memiliki skill mage? Apakah skill verbalnya tidak memiliki cooldown dan konsumsi? Atau apakah itu benar-benar infinite firepower? Selamat Lawang. Saya khawatir tahun ini sekolah menengah ketiga akan benar-benar bangkit dan menjadi tuan. Wang Xing tersenyum pahit, tetapi hatinya penuh dengan kembang api. Ling Chen ini jelas membangkitkan pekerjaan warrior di pagi hari.
Mungkinkah dia menyembunyikan pekerjaannya? Tepat ketika Wang Xing sedang memikirkan hal ini. Tiba-tiba seseorang berseru, "Lihat, Liu Yanran dan Li Hu juga datang." Jelas, mereka semua tertarik dengan gerakan besar golem es beku. Bos ini pasti akan menjadi juara ujian masuk perguruan tinggi kota Jiangnan tahun ini. Dan bos yang begitu kuat pasti akan menghasilkan peralatan yang sangat kuat. Dengan pemikiran ini, keduanya saling bertukar pandang, dan kemudian melihat Ling Chen yang sedang bertarung dengan golem es beku. Keduanya memutuskan untuk mengambil tindakan. Suaraku perlahan datang. Aku menyarankan kalian untuk menjauh. Bos ini jauh lebih sulit daripada yang kalian bayangkan. Terkena sedikit saja akan terluka parah. Jika kalian tidak ingin mati, pergilah. Begitu kata-kata ini keluar. Li Hu mencibir dengan jijik. "Nak, kamu hanyalah seorang warrior dengan pekerjaan dasar kecil. Kamu bisa bertarung bolak-balik dengan bos ini. Dan aku adalah pekerjaan tersembunyi dengan kualitas langka. Itu sebabnya aku bisa menghindari serangan terus-menerus dari golem es beku. Aku tidak berpikir. Itu karena kekuatanku terlalu kuat." Li Hu tertawa keras. Dengan Liu Yanran. "Bagaimana kalau kita bandingkan? Mari kita bandingkan siapa yang bisa membunuh golem es beku ini. Aku ingin melihat pekerjaan tersembunyi yang setingkat denganku." "Seberapa hebatnya?" Li Hu Yanran tertawa kecil, "Sesuai keinginanmu." Setelah mengatakan itu, mereka berdua menyerang Ice Golem, yakin akan kemenangan. Tiba-tiba, dua skill terbang ke arah Ice Golem dan langsung mengenainya. Li Hu sangat terkejut. "Kenapa damage kita sangat rendah? Ini tidak mungkin." Tepat pada saat itu, melihat dua semut baru bergabung dalam pertempuran, Ice Golem meraung. Tiba-tiba, beberapa kerucut es mengembun di udara, menembak ke arah mereka berdua. Seketika, keduanya ditusuk oleh kerucut es dan terluka parah, jatuh ke tanah hampir pingsan. Satu serangan. Hanya dengan satu serangan, yang disebut jenius itu terluka parah. Mata Li Hu merah padam saat dia meraung, "Ini tidak mungkin." Ling Chen itu menghindarinya dengan sangat mudah. Dia hanyalah seorang warrior, kenapa aku tidak bisa menghindarinya? Li Hu melihat ke arah Ling Chen yang sedang bertarung dengan Ice Golem. Matanya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Jelas, dia mengalihkan semua rasa frustrasinya kepada Ling Chen. Liu Yanran melihat ke arah Ling Chen. "Mungkinkah aku salah menilai? Sebenarnya, Ling Chen meskipun seorang warrior. Tapi dia sangat berbakat. Apa yang kupikirkan? Ini tidak mungkin. Karena dia membangkitkan profesi biasa, maka dalam kehidupan ini dia ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan untuk mencapai puncak. Mungkin dia memicu beberapa efek buff. Baru kemudian dia bisa bertarung dengan Ice Golem begitu lama, kan? Sementara di kejauhan, aku seperti macan tutul yang gesit. Menghindari serangan dari Ice Golem, menggunakan Void Walk untuk bergerak, dan pada saat yang sama, Fire Impact. Menyerang Ice Golem. Di bawah serangan yang padat, HP Ice Golem akhirnya turun ke setengah HP. Sepertinya tidak lama lagi aku akan menghabiskan HP terakhirnya. Namun, aku tidak merasakan kegembiraan sedikit pun. Sebagai bos tier 3, Ice Golem sama sekali tidak mungkin hanya memiliki trik ini. Benar saja, setelah beberapa menit, Ice Golem tampak benar-benar marah. Setelah meraung, lingkaran demi lingkaran cahaya biru laut terpancar dari tubuh Golem. Golem ini akan menggunakan skill menengah. Ketika aku melihat Ice Golem melepaskan skill, aku tidak merasa takut sama sekali. Sebaliknya, aku tampak sangat bersemangat. Lingkaran cahaya biru laut itu menyebar ke sekitar 7 atau 800 meter. Tiba-tiba berhenti, lalu berubah menjadi substansi, mengembun menjadi es yang jatuh dari langit. Es ini menumpuk. Sebenarnya membentuk sangkar, menutupi aku dan Ice Golem sepenuhnya. Sementara itu, di ruang konferensi, kepala sekolah Erzhong, Yang Shu, tidak bisa menahan diri. Berkata dengan sedikit cemas, "Kenapa tim penyelamat belum tiba? Jika terjadi masalah, kita akan membuat masalah besar." Kepala sekolah Yizhong di sebelahnya hanya bisa menghibur. "Lao Yang, tim penyelamat akan segera tiba." "Tenang saja. Apalagi, masalah ini bukan karena kelalaian kita. Pihak atas juga tidak bisa ikut campur." Mendengar ini, raut wajah Yang Shu membaik. Tepat pada saat ini, seseorang memperhatikan sesuatu. "Lihat layar." Terlihat di layar, aku terperangkap dalam sangkar bola es. Apakah akan terjadi sesuatu? Di mana tim penyelamat? Apakah Lin Chen akan dibunuh oleh orang ini? Semua orang menjadi tegang. Mereka tidak ingin seorang jenius kota Jiangnan mati dalam ujian masuk perguruan tinggi. Ini adalah kerugian bagi seluruh kota Jiangnan. Di sisi lain, aku melihat dinding es raksasa di sekeliling. Tidak ada kepanikan sedikit pun di mataku, melainkan sedikit kegembiraan dan kesenangan. Benar saja, sama seperti informasi yang kudapatkan di kehidupan sebelumnya. Golem es ini memiliki kecerdasan tertentu, tahu bagaimana membagi medan perang untuk membatasi tindakanku. Sayangnya, membiarkanmu menggunakan sangkar bola es adalah rencanaku. Aku menyeringai. Pertarungan jarak dekat, sihir, ini bukanlah keahlianku. Membiarkan golem es menggunakan sangkar bola es,
sembari menjebaknya, juga menutupi pandangan dari luar. Dengan begitu, aku bisa tanpa ragu-ragu mengerahkan keahlianku. Seketika aku berteriak pelan, keluarlah, tentara kaki serangga yang padat merayap. Muncul di dalam sangkar bola es. Tentara kaki serangga yang perkasa ini, begitu muncul di medan perang. Seolah-olah di wilayah yang sudah dingin, ada sedikit niat membunuh semua unit kaki serangga. Saat ini, mereka semua menatap raksasa es dengan tatapan mengancam, mata mereka dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Raksasa es memiliki kecerdasan tertentu, tetapi saat ini ia bingung. Ia hanya ingat. Ia sepertinya hanya memasukkan Lin Chen di depannya. Kenapa ada begitu banyak serangga kecil? Tetapi kecerdasan terbatas raksasa es tidak dapat menangani masalah yang begitu rumit. Ia hanya tahu bahwa semut kecil ini telah membuatnya marah. Ia harus ditindas. Raksasa es meraung, lalu mengayunkan tinju raksasanya. Dan menyerbu lagi. Aku mendengus dingin, juga tidak mundur sedikit pun. Aku melambaikan tangan ke arah raksasa itu, menyerang dengan seluruh kekuatan. Belalang pedang menyerbu seperti kilat. Sambil memuntahkan cairan asam yang bisa melelehkan baja, dan melompat-lompat di kaki raksasa itu, mereka memang tidak bisa memberikan kerusakan yang terlalu besar pada raksasa itu, tetapi tanggung jawab belalang pedang bukanlah untuk menyerang, melainkan untuk menahan. Benar saja, melihat belalang pedang melompat-lompat di kaki mereka. Raksasa es langsung marah. Tanpa berpikir panjang, dia mengayunkan tinjunya ke arah belalang pedang. Kematian, dengan sekali pukulan, belasan belalang pedang tidak sempat menghindar. Dan hancur berkeping-keping, berubah menjadi cahaya putih dan menghilang di udara. Melihat adegan ini, raksasa es seolah tertawa terbahak-bahak. Dan mengeluarkan raungan gembira yang menyenangkan. Sangat bangga. Namun, raksasa itu tidak sempat merasa bangga selama beberapa menit. Dari mulutku keluar kata-kata, kamu sudah mati. Melihat sekeliling. Hanya terlihat 20 otak serangga di sekelilingku, memancarkan cahaya putih redup dari tubuh mereka, yang ternyata telah mengaktifkan keterampilan resonansi. Menghubungkan semua kekuatan mental menjadi satu. Dan api seperti serangga juga sedang mempersiapkan cahaya merah tipis, jelas bahwa keterampilannya sudah siap. Bersamaan dengan perintahku, serang. Sebuah bola api raksasa berdiameter 2 meter. Dan belasan garis api semuanya ditembakkan ke arah golem es. Kematian, sebuah cahaya terang menyilaukan terpancar keluar. Diikuti oleh ledakan dahsyat yang terdengar di telinga. Cahaya terang itu melintas, dan melihat ke depan lagi. Hanya terlihat raksasa tinggi yang semula berdiri di tempatnya telah berubah menjadi tumpukan batu yang pecah dan menghilang. Yang tersisa hanyalah peralatan yang berserakan di tanah. Membunuh golem es tingkat 3, mendapatkan semua pengalaman. Sebuah senyuman muncul di wajahku. Serangan gabungan api seperti serangga dan otak serangga. Kekuatannya masih di atas bayanganku. Bahkan bos tingkat 3 dengan belasan titik darah yang tersisa ini dapat langsung dibunuh. Dinding es mulai mencair. Aku belum sempat merasa senang, perubahan di sekitarku telah membangkitkan kewaspadaanku. Hanya terlihat dinding es di sekitarku mulai mencair setelah golem dibunuh. Tanpa ragu sedikit pun, aku menarik kembali semua unit Zerg ke ruang overmind. Di tempat kejadian hanya tersisa satu orang. Aku tidak ingin orang lain tahu bahwa aku adalah overmind Zerg. Setidaknya sebelum aku memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri, identitas ini perlu dirahasiakan. Jika tidak, itu akan mendatangkan malapetaka yang tak ada habisnya. Mata tunggul pohon di luar lapangan memproyeksikan pandangan mereka. Semua mata terbelalak karena terkejut. Ya Tuhan! Raksasa es itu mati? Bos level 10 mati begitu saja? Ini tidak benar, kan? Mungkinkah aku salah lihat? Ini terlalu berlebihan. Aku ingat Lin Chen hanyalah seorang prajurit. Semua orang tercengang, dengan perbedaan yang tak tertandingi di mata mereka yang indah. Bahkan napas mereka menjadi sedikit terengah-engah. Sementara tatapan Li Hu dan Liu Yan pada Lin Chen. Selain keterkejutan, ada juga tingkat ekstrim dan kebingungan. Mereka berdua tidak mengerti. Kenapa hanya kelas biasa seperti Lin Chen bisa membunuh bos level 10 tahap 3 sendirian? Dan terlihat tidak terluka sama sekali, padahal, bos itu bisa dengan mudah membunuh mereka dengan satu serangan. Mereka bahkan tidak melukai bulu golem es Hanbing, merasakan tatapan rumit dari sekeliling. Aku mencibir dingin, sama sekali tidak peduli. Hanya berjalan maju untuk memeriksa jarahan yang dijatuhkan golem es Hanbing. Harus dikatakan, sebagai bos tahap 3, jarahan golem es Hanbing sangat berlebihan, langsung memenuhi area 10 meter di sekitarnya. Di antaranya, ada beberapa barang yang memancarkan cahaya redup, menarik perhatian orang-orang di tempat kejadian. Sial, apa aku tidak salah lihat? Banyak sekali equipment langka. Jika equipment ini dijual, cukup bagiku untuk tidak perlu bekerja keras selama beberapa dekade. Semuanya equipment langka. Ini terlalu hebat. Lihat yang berwarna kuning itu, bukankah itu equipment luar biasa legendaris? Aku juga ingin memungut beberapa equipment. Saat ini, area di sekitar tempat kejadian sudah dipenuhi orang. Kebanyakan dari mereka sedang naik level di dekat sini. Akibatnya, setelah mendengar keributan,
Mereka bergegas untuk ikut bersenang-senang. Tak disangka, mereka melihat pemandangan ini begitu mereka tiba. Banyak orang melihat equipment langka berwarna biru di tanah, dengan sedikit keserakahan di mata mereka. Equipment biru adalah equipment berkualitas langka. Nilainya bisa dikatakan sangat tinggi. Biasanya, bahkan orang-orang penting di Menars memiliki equipment berkualitas langka di sekujur tubuh mereka. Mungkin sesekali ada satu atau dua equipment luar biasa, yang cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya nilai equipment berkualitas langka. Mendapatkan equipment, sarung tangan emas ungu. Mendapatkan equipment, pelindung dada tulang serigala. Mendapatkan equipment, pedang awan mengalir. Aku memungut satu persatu equipment di tanah, menggelengkan kepala dengan ringan. Sampah apa ini? Bos tahap 3 hanya menjatuhkan ini. Perlu diketahui, equipment yang sedang dia pungut adalah equipment langka berwarna biru yang membuat orang-orang itu sangat menginginkannya. Jika mereka bisa mendapatkan satu saja, itu sudah cukup untuk membuat mereka bersemangat selama beberapa hari. Aku justru terlihat jijik. Harus dikatakan, perbedaan antara orang dan orang terlalu besar. Aku memungut sebuah item. Equipment ini bagus. Setelah melihat propertinya, ekspresiku langsung gembira. Mendapatkan equipment, kantong penyimpanan besar. Kantong penyimpanan besar. Memperluas ransel sebesar 30 ruang. Setiap adventurer hanya memiliki 10 ruang penyimpanan di ransel mereka. Setelah itu, setiap kali naik level, satu slot ransel tambahan akan terbuka. Kantong penyimpanan besar ini langsung memberikan 30 slot. Meskipun tidak bisa meningkatkan kekuatan tempur, tapi bagiku, itu adalah peralatan yang sangat praktis. Aku mengangguk puas, dan hanya bisa membongkar semuanya menjadi poin energi. Saat ini, jumlah poin energi yang kumiliki telah mencapai angka mengerikan, 2571. Jika aku mau, aku bisa kapan saja menetaskan pasukan rekombinasi yang lebih kuat dari yang sekarang. Kecepatan perkembangan ini bisa dikatakan mengejutkan. Aku masih terlihat tidak begitu puas melihat sekeliling. Bukankah seharusnya setelah membunuh golem es dengan roket api mengalir, sebuah peralatan tingkat legenda pasti akan jatuh? Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah lama melihat, aku tiba-tiba menemukan pancaran cahaya keemasan di antara pilar-pilar cahaya biru yang berserakan di tanah. Aku langsung sangat gembira, mengambil cincin kecil itu, dan mendapatkan peralatan, bintang maha kuasa. Kualitas, legenda, level, 5, kekuatan, 5, mental, 10, efek. Dapat mempelajari keterampilan dari profesi apapun. Aku langsung sangat gembira. Perlu diketahui bahwa keterampilan antar profesi tidak dapat dipelajari satu sama lain. Ada keterampilan yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Siapa yang tahu keterampilan abnormal mana yang jika digabungkan, dapat menghasilkan efek mengerikan apa? Aku tersenyum puas. Di kehidupan sebelumnya, aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Tetapi kehidupan ini tidak hanya menebus penyesalan, bahkan memperoleh manfaat besar dari itu. Aku mendongak. Memperhatikan bahwa orang-orang di sekitar melemparkan tatapan aneh, cibiran, siapa yang ingin merebut harta? Sekarang kalian bisa keluar. Jika tidak, aku akan mengambil semua peralatan ini. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mereka semua menghindari tatapan dingin itu. Orang ini adalah monster yang bisa membunuh golem es sendirian. Siapa yang berani merebut peralatan dari dewa pembunuh ini? Tepat pada saat ini, Huang Xing muncul dengan sekelompok orang. Tak disangka. Ternyata itu kamu, Lin Chen. Kilatan niat membunuh melintas di mataku. Kalian benar-benar menemukan tempat ini. Awalnya aku sama sekali tidak mempedulikan karakter kecil seperti Huang Xing. Aku hanya berencana untuk memberinya pelajaran. Tetapi sekarang orang ini benar-benar mengejar tanpa henti sampai ke tempat ini. Orang-orang melihat bahwa konflik meletus di antara keduanya. Semua menatap dengan mata heran, tanpa seperti akan menonton pertunjukan yang bagus. Banyak orang mengenali Huang Xing. Dia adalah putra tunggal dari keluarga Huang, salah satu dari 4 keluarga besar Jiangnan. Aku tidak tahu bagaimana Lin Chen membuat Huang Xing marah. Kali ini akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Mendengarkan berbagai diskusi orang-orang di sekitar, harga diri Huang Xing sangat terpenuhi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai. Kemudian berkata dengan nada menghina, "Hehe, aku memberimu kesempatan, Lin Chen. Aku ingin kamu berlutut di depanku dan bersujud 2 kali. Bagaimana kalau aku mengampuni hidupmu?" Aku berkata dengan acuh tak acuh. "Aku juga memberimu kesempatan. Selama kamu berlutut dan bersujud kepadaku, aku juga bisa mempertimbangkan untuk mengampuni hidupmu." Huang Xing langsung marah, ekspresinya langsung berubah dingin. Ada sedikit rasa takut di matanya. "Liu Yanran, apakah kamu ingin melindunginya?" Meskipun sama-sama merupakan salah satu dari 4 keluarga besar Jiangnan, Huang Xing tidak takut pada Liu Yanran. Tetapi Liu Yanran sekarang adalah pekerja tersembunyi yang langka. Potensinya tidak terbatas, Huang Xing masih berusaha untuk tidak berseteru dengan Liu Yanran. Liu Yanran dengan tenang menjelaskan, "Lin Chen berguna bagiku." Beberapa saat berpikir, Huang Xing perlahan berkata, "Karena kamu melindunginya, maka aku akan memberimu muka. Tapi ingat,
Aku tidak akan melepaskan anak ini jika aku bertemu dengannya lagi lain kali. Huang Xing membawa sekelompok anak buahnya dan pergi dari tempat ini. Aku melihat pemandangan ini. Aku tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit bingung, dan lebih banyak lagi merasa lucu. Liu Yanran turun tangan untuk melindungi. Lucu. Jika bukan karena langkah Liu Yanran ini, Huang Xing sekarang sudah menjadi mayat yang tergeletak di tanah. Ketika sosok Huang Xing menghilang, Liu Yanran berbalik dan berkata dengan dingin. Lin Chen, berapa banyak lagi Ling Sui dan yang tersisa padamu? Keluarga Liuku menginginkan semuanya. Kamu menawarkannya dengan harga palsu. Saat 3 kata Ling Sui dan diucapkan, ekspresi semua orang di sekitar berubah, dan kemudian mereka memasang ekspresi tiba-tiba menyadari. Ling Sui dan adalah konsumsi yang sangat istimewa dan berharga. Setelah meminumnya, seorang pekerja di bawah level 10 dapat meningkatkan atribut 10 level dalam waktu singkat. Dan dapat menggunakan semua keterampilan pekerjaan dasar. Tetapi efek sampingnya juga sangat besar. Semacam racun Ling Sui akan berkumpul di dalam tubuh. Di bawah pengaruh racun Ling Sui, pekerja hanya akan mendapatkan 1% pengalaman di masa mendatang. Ternyata Lin Chen memakan benda ini. Baru kemudian dia menjadi begitu kuat. Orang-orang yang awalnya menghormatiku langsung merasakan penghinaan di hati mereka. Aku tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit lucu. Kamu pikir aku menggunakan Ling Sui dan, jadi aku bisa membunuh golem es. Dia dengan nada menghina berkata, jika kamu tidak menggunakan Ling Sui dan, bagaimana mungkin seorang prajurit sepertimu bisa begitu kuat? Bahkan aku tidak bisa menerima serangan golem es itu. Tapi sayang sekali, kamu tidak akan bisa naik level lagi di masa mendatang. Kamu pasti mendapatkan lebih dari 1 Ling Sui dan keluarga Liuku sangat membutuhkan benda ini. Selama kamu menyerahkannya kepadaku, aku bisa membiarkanmu bergabung dengan keluarga Liuku dan menjadi penjaga. Bagaimana? Orang-orang di sekitar mendengarkan. Semuanya tidak bisa menahan diri untuk merasa geli. Aku memandang Liu Yanran seperti orang idiot. Aku menolak. Liu Yanran menunjukkan sedikit ketidakpuasan ketika mendengar 3 kata ini. Lin Chen, kau harus memikirkannya dengan matang. Kali ini aku bisa melindungimu dari Huang Xin, tapi lain kali aku tidak akan ikut campur. Aku terkekeh pelan, Dewi Liu. Jika tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu, lakukan sesukamu. Aku pergi tanpa basa-basi. Melihat punggungku menjauh, Liu Yanran segera menggelengkan kepalanya. Nasihat baik sulit membujuk hantu yang akan mati. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Karena kau meragukannya, maka itu tidak ada hubungannya denganku. Segera Liu Yanran diam-diam meninggalkan tempat ini, tetapi aku menghadapi tatapan menghina dari banyak orang dan berjalan ke Mo Hongli. Peralatan ini sangat cocok untukmu, dan ini juga dianggap sebagai balasanku. Mo Hongli ragu-ragu mengambil peralatan itu. Tiba-tiba ekspresinya membeku, jiwa serigala hantu, kualitas langka. Setelah dilengkapi, jika kau diserang sekali dalam waktu dekat, kecepatan gerakan meningkat 5%. Efeknya dapat ditumpuk hingga 5 kali. Perlu diketahui bahwa kecepatan gerakan untuk sebagian besar kelas adalah atribut yang tidak kalah pentingnya dari kekuatan, kelincahan, dan semangat. Lagi pula, hanya dengan kecepatan yang cukup kau dapat melakukan operasi seperti menarik monster. Mo Hongli buru-buru mendorong kembali peralatan itu. Ini, Lin Chen, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerima peralatan ini. Aku melambaikan tangan. Terimalah. Kau berjasa dalam memicu harta karun golem es. Peralatan ini tidak ada apa-apanya. Kata-kata sudah sampai pada titik ini. Tidak ada gunanya menolak. Mo Hongli hanya bisa menggigit bibirnya. Dengan wajah sedikit memerah, dia mengucapkan terima kasih dengan sedikit rasa terima kasih di hatinya. Setelah menerima peralatan itu, Mo Hongli tiba-tiba berkata dengan aneh, ngomong-ngomong, tatapan orang-orang di sekitar kita tampaknya agak aneh. Aku mencibir dingin. Orang-orang ini ingin menyerangku. Tetapi mereka agak takut. Kebanyakan dari mereka adalah penjilat Liu Yanran. Mo Hongli tampak mengerti tetapi tidak mengerti. Mengerutkan kening. Tidak enak badan. Mari kita pergi, kalau tidak banyak orang memandangi kita, itu juga tidak nyaman. Meskipun aku tidak takut pada orang-orang ini, lebih baik menghindari masalah. Mengangguk. Dalam beberapa hari ke depan, mari kita pergi ke tempat yang lebih sedikit orang untuk berlatih. Ketika keduanya hendak berjalan ke arah lain, siapa sangka seorang pria berwajah bekas luka di tim itu berdiri dan menghentikan mereka berdua. Kapten, maafkan saya, tapi menurut saya Lin Chen tidak cocok berada di tim kita. Mo Hongli tertegun sejenak. Apa? Jelaskan dengan jelas. Apa maksudmu sebenarnya? Dao Balian mendengus dingin. Maksudku? Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Ling Chen telah menggunakan Ling Sui Dai. Tidak lama lagi kekuatannya akan merosot tajam. Bagaimana dia masih pantas berada di tim kita dan bermalas-malasan? Dia juga menyinggung Huang Xing dan Liu Yanran. Ini bisa membawa bencana bagi tim kita. Saat mengatakan ini, banyak anggota tim mengangguk setuju. Nuo Hongli sangat marah hingga wajahnya memerah dan membantah, kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Jika bukan karena Ling Chen membawa kita naik level beberapa hari ini,
Bagaimana mungkin kita mendapatkan begitu banyak poin? Dao Balian mencibir jijik. Bahkan jika dia membawa kita membunuh beberapa pembunuh, lalu kenapa? Itu bukan kekuatannya yang sebenarnya, hanya efek dari Ling Suedai itu. Terlebih lagi, dia akan kehilangan kekuatannya sebentar lagi. Bukankah dia akan menjadi sampah pada saat itu? Sebagai wakil kapten, aku sangat